berhentilah meneleponku terus-menerus. Aku sedang di tengah pekerjaan yang sangat krusial. Suara suamiku yang kesal terdengar dari ponsel, memecah kesunyian yang mencekam di ruang tamu. Di balik nada marahnya, aku bisa mendengar samar-samar suara deburan ombak pantai dan bercampur dengan suara itu, tawa manja seorang wanita muda. Aku tidak berteriak, tidak menangis, bahkan tidak meninggikan suaraku. Aku hanya menatap layar ponsel sambil mengusapkan ujung jari di atas daftar merah 30. Panggilan tak terjawab. Di atas rak perapian minimalis di seberang ruangan, tergeletak sebuah guci abu berwarna putih bersih. Di dalamnya tersimpan abu jenazah ibu suamiku, ibu mertuaku Widya, yang telah kurawat selama 20 tahun terakhir. Baru beberapa jam sebelumnya, semua prosesi kremasi dan pemakaman telah selesai, dan dia telah kembali bersamaku ke rumah ini di Jakarta Selatan. Suamiku, Reza, masih belum tahu apa-apa. Dia tidak tahu bahwa saat dia berpura-pura sedang dalam perjalanan bisnis penting ke Singapura padahal sedang menikmati liburan di Bali bersama selingkuhannya, ibu kandungnya telah menghembuskan napas terakhir di ranjang rumah sakit yang dingin. Dia juga tidak tahu bahwa aku telah menyelesaikan semua persiapan untuk meninggalkan rumah ini selamanya. Aroma tipis bunga melati dan sedap malam dari karangan bunga duka cita masih tercium di udara. Duduk di depan meja makan kayu jati, aku meletakkan tumpukan tebal dokumen hukum di hadapanku dengan tenang. Itu adalah gugatan cerai. Sudah ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Di atasnya, aku meletakkan cincin kawin platinumku, cincin yang tidak pernah kulepas selama 20 tahun. Logam itu berdenting pelan saat menyentuh kertas. Yang paling aneh adalah hatiku merasa benar-benar damai. Aku telah meneteskan air mata terakhir 3 malam yang lalu. Semuanya dimulai tepat pada malam itu di ruang gawat darurat rumah sakit. Ibu Widya, tolong bertahanlah. Aku telah melakukan perjalanan di belakang ambulans sambil memegang tangan ibu mertuaku, yang tiba-tiba ambruk di lorong rumah kami. Sementara sirene yang memekakkan telinga bergema di sekitar kami, aku terus menekan nomor Reza dengan tangan gemetar. Berdering sekali, 2 kali, 3 kali, dan berakhir dialihkan ke kotak suara. Bahkan setelah tiba di rumah sakit, aku tetap duduk di sudut ruang tunggu, meneleponnya lagi dan lagi. Reza, tolong, angkat. Aku menatap layar ponsel seolah sedang berdoa, tetapi dia tidak pernah menjawab. Sekitar panggilan ke-10, beberapa perawat mulai melemparkan pandangan kasihan padaku. Pada panggilan ke-20, tanganku sudah sedingin es. Bukan karena marah, tapi karena takut. Nyawa Ibu Widya sedang memudar. Reza, putra satu-satunya, seharusnya ada di sisinya. Ketika dia keluar rumah mengatakan bahwa dia harus melayani klien perusahaan yang sangat penting, aku masih mencoba mempercayainya. Ketika aku menutup telepon setelah panggilan ke-30, pintu berat area gawat darurat terbuka perlahan dan dokter keluar ke lorong. Keluarga Ibu Widya hanya perlu mendengar kata-kata itu dan melihat ekspresi wajahnya untuk memahami semuanya. Terhubung ke berbagai selang, Ibu Widya terlihat sangat pucat dan rapuh. Aku jatuh berlutut di samping tempat tidur dan menggenggam tangannya yang mulai dingin dengan kedua tanganku. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bisa menghubungi Reza. Air mata mengalir di pipiku dan jatuh ke punggung tangannya. Kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Jari-jarinya, yang seharusnya tidak lagi merespons, bergerak sedikit. Dia meremas tanganku dengan kekuatan yang nyaris tak terasa. Aku segera mengangkat kepala. Di bawah masker oksigen, bibirnya bergerak sangat pelan. Tidak ada suara yang keluar, tetapi setelah hidup bersamanya selama 20 tahun, aku mengerti persis apa yang ingin dia katakan. Sudah cukup. Itulah tepatnya yang sepertinya dia katakan padaku. Kemudian, mengumpulkan kekuatan terakhir yang dimilikinya, dia meletakkan sesuatu di telapak tanganku. Itu adalah kunci perak kecil. Kunci kotak penyimpanan yang selalu dia bawa, tersembunyi di antara barang-barangnya. Aku membuka mata karena terkejut. Pada saat yang sama, Ibu Widya menutup matanya untuk selamanya. Monitor jantung mengeluarkan bunyi bip panjang yang tak berujung. Tidak ada gunanya lagi melakukan panggilan ke-31. 2 hari berikutnya terasa seperti melewati badai es. Aku memberitahu kerabat, mengatur pengajian, mempersiapkan upacara pemakaman, bertemu dengan pihak rumah duka. Aku melakukan semuanya sendirian. Selama persemayaman dan upacara, tatapan dingin dari kerabat lain menusukku, seperti pisau.
Bagaimana bisa Reza, putra satu-satunya, tidak ada di sini? Pasti kamu sebagai istri tidak berusaha cukup keras untuk menemukannya. Itulah kenapa istri yang tidak becus hanya membawa masalah. Aku mendengar komentar demi komentar, tanpa mengangkat kepala. Aku tidak punya tenaga untuk berdebat. Selain itu, di dalam saku kebaya hitam berkabungku, aku membawa kunci kecil yang diberikan Ibu Widya sebelum meninggal. Merasakan dinginnya logam di tanganku adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap berdiri. Tidak ada satupun yang hadir yang mengetahuinya. Mereka tidak tahu bahwa sementara aku menanggung semua penghinaan itu, aku juga sedang mempersiapkan dalam diam cara untuk memenuhi keinginan terakhir Ibu Widya. Dan sekarang, dengan semua upacara selesai, aku akhirnya kembali ke rumah. Cahaya kemerahan matahari terbenam Jakarta masuk melalui jendela dan memanjang di ruang tamu yang kosong. Di samping pintu utama, tergeletak sebuah koper kecil. Di dalamnya hanya ada pakaian penting dan beberapa barang pribadi. Setelah tinggal 2 dekade di rumah ini, aku terkejut menyadari betapa sedikitnya yang benar-benar ingin kubawa. Aku menunduk menatap ponsel yang masih di atas meja. Di layar masih muncul pesan suara dari Reza. Aku sedang di tengah pekerjaan yang sangat krusial. Sekarang aku tidak lagi meragukan pengkhianatan yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Beberapa hari sebelum Ibu Widya pingsan, aku secara tidak sengaja menemukan tanda terima di laci dashboard mobil Reza. Itu adalah bukti pembayaran untuk menginap bagi pasangan di sebuah resor mewah tepi pantai di Nusa Dua, Bali. Juga tertera pembelian pakaian renang desainer eksklusif dan kalung berlian. Reza tahu betul kesehatan ibunya memburuk setiap hari, namun dia tetap mengemas koper dan bepergian dengan selingkuhannya. Sementara ibunya menderita dan menghembuskan napas terakhir, dia pasti sedang bersulang dengan gelas di depan Samudra Hindia. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan pandangan ke seluruh ruang tamu. Sofa, televisi layar datar, meja makan. Semuanya penuh kenangan tentang Reza, Ibu Widya, dan aku, tetapi aku tidak lagi termasuk di tempat ini. Yang paling aneh adalah semua kesedihan dan keterikatan yang kurasakan selama bertahun-tahun telah lenyap. Aku mengambil ponsel, mematikannya sepenuhnya. Layar menjadi hitam, memutuskan secara definitif ikatan terakhir yang menghubungkanku dengan suamiku. Di atas meja tertinggal dokumen perceraian, cincin kawin, dan sebuah catatan singkat. Aku hanya menulis satu kalimat. Aku menemani Ibu Widya sampai saat terakhirnya. Segala urusan yang berkaitan denganku mulai sekarang harus ditangani melalui pengacaraku. Aku mengambil koper, membuka pintu utama. Udara sore Jakarta yang sedikit berdebu namun bebas menerpa wajahku. Aku mengunci pintu. Kemudian aku menjatuhkan kunci rumah ke dalam kotak surat. Bunyi logam kecil menandai akhir dari 20 tahun pernikahanku. Aku mulai berjalan tanpa menoleh ke belakang sekalipun. Aku tidak menuju ke rumah masa kecilku. Aku menuju ke tempat di mana kunci perak kecil itu cocok, tempat rahasia yang telah disiapkan Ibu Widya untuk menyelamatkanku. Pada saat yang sama, Reza pasti sedang memeluk selingkuhannya di hotel mewah tepi pantai di Bali, yakin bahwa dia mengendalikan segalanya. Dia percaya ibunya, yang merepotkan akan mati cepat atau lambat. Dia percaya istrinya yang penurut akan terus menunggunya dengan tenang di rumah. Tetapi dia sama sekali tidak tahu kenyataannya. Dia tidak tahu bahwa apa yang paling dia takuti sudah ada di tanganku. Dia tidak tahu bahwa keesokan paginya, saat dia menerima panggilan telepon tertentu, seluruh dunianya akan runtuh dan neraka yang sebenarnya akan dimulai baginya. Angin malam yang dingin membelai pipiku. Roda koperku berbunyi kering di atas aspal trotoar. Aku berjalan sendirian di jalan yang gelap menuju stasiun kereta Gambir. Aku telah tinggal di kota ini selama 20 tahun, namun aku merasa seperti sedang berjalan di tempat yang sama sekali asing. Di sakuku tersimpan kunci perak kecil. Itu. Sambil berjalan, aku meraba tepi dinginnya dengan ujung jariku. Mengapa aku bertahan di rumah itu begitu lama? Bahkan setelah mengetahui pengkhianatan suamiku, mungkin orang yang mengenalku berpikir aku bergantung secara ekonomi padanya, atau merasa kasihan padaku. Percaya bahwa sebagai ibu, rumah tangga aku tidak punya tempat tujuan. Tetapi alasan sebenarnya sangat berbeda. Aku tinggal di rumah itu hanya demi Ibu Widya. Aku kehilangan orang tuaku dalam kecelakaan lalu lintas saat masih sangat kecil, dan tumbuh berpindah dari satu rumah ke rumah lain di antara kerabat jauh di kampung, selalu merasa menjadi beban. Karena itu, sejak muda, aku berharap dengan sekuat tenaga untuk memiliki keluarga yang sebenarnya.
Ketika aku menikah dengan Reza, Ibu Widya adalah wanita yang sangat keras. Dia mengkritik takaran garam dalam masakan, cara aku membersihkan sudut-sudut lantai, cara yang benar untuk mengirim kartu ucapan lebaran. Dia selalu menemukan detail kecil untuk dikoreksi dan lebih dari sekali aku berakhir menangis tersembunyi di sudut dapur. Tetapi di balik semua kekerasan itu selalu ada kasih sayang yang besar. Setiap kali aku berusaha terlalu keras dan berakhir demam, Ibu Widya adalah yang pertama muncul dengan bubur ayam buatannya sendiri. Maya, sekarang kamu adalah bagian dari keluarga ini. Kamu harus belajar bersandar padaku. Aku tidak akan pernah melupakan kehangatan tangannya, mengusap punggungku dengan canggung saat mengucapkan kata-kata itu. Tanpa kusadari, Ibu Widya akhirnya menjadi ibu yang tidak pernah kumiliki. 3 tahun lalu dia menderita stroke parah yang melumpuhkan sisi kiri tubuhnya. Sejak hari dia mulai bergantung pada kursi roda, sikap Reza berubah total. Hidup dengan orang sakit itu menyesakan. Aku bahkan tidak bisa bersantai di rumahku sendiri. Setelah mengatakan itu, dia mulai pulang larut malam setiap hari. Bahkan di akhir pekan dia mengaku memiliki proyek mendesak perusahaan dan keluar rumah tanpa sekalipun melihat ibunya. Seluruh tanggung jawab merawatnya jatuh ke pundakku. Menyiapkan makanan lunak, membantunya mandi, menemaninya ke toilet di tengah malam. Itu adalah rutinitas harianku. Namun aku tidak pernah menjalaninya sebagai beban. Setiap kali Ibu Widya menunduk dan meminta maaf dengan suara gemetar, aku meremas tangannya. Dengan kuat, aku ingin merawat Ibu. Tolong jangan khawatir tentang itu. Bu. Mendengarku, dia selalu mengangguk sementara air mata mengalir diam-diam di wajahnya. Tetapi kekejaman Reza meningkat hari demi hari. Suatu malam aku mencium parfum manis wanita lain di kemejanya. Tanpa penyesalan sedikit pun, dia melontarkan kata-kata yang tidak akan pernah kulupakan. Ini terlalu merepotkan. Ayo bawa si tua itu ke panti jompo termurah yang bisa kita temukan. Aku meletakkan sendok garpu di atas meja dan menatapnya tajam. Ibu Widya ingin tinggal di rumahnya sendiri. Kau terlalu memanjakannya. Aku yang menaruh uang di atas meja ini. Jadi kau harus mendengarkanku. Teriakannya menembus rumah. Aku tidak ragu bahwa Ibu Widya telah mendengar seluruh pertengkaran dari kamar sebelah, yang hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Ketika aku pergi menemuinya nanti, dia gemetar di bawah selimut. Aku tidak pernah meninggalkan rumah itu, karena aku harus melindunginya dari putranya sendiri. Sekarang Ibu Widya sudah tiada dan pemakaman baru saja selesai beberapa jam yang lalu. Ruang tamu tempat kerabat berkumpul lebih mirip pasar yang ramai daripada tempat perpisahan. Om Hendra, Paman Reza, mengeluh keras sambil minum kopi. Sungguh tak terbayangkan pemakaman tanpa putra tertua. Maya, apakah kamu benar-benar melakukan semua yang kamu bisa untuk menghubunginya? Aku menundukkan kepala. Aku meneleponnya 30 kali, tapi semuanya masuk ke kotak suara. Sungguh, aku minta maaf. Kemudian Tante Dewi, Bibi Reza, menyela dengan senyum meremehkan. Pasti kamu melakukan sesuatu sehingga Reza akhirnya muak padamu. Kamu tidak punya rasa kewajiban yang seharusnya dimiliki istri yang baik. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Reza sedang menikmati liburan di pulau tropis bersama selingkuhannya. Bagi semua orang, satu-satunya yang bersalah adalah istri yang tidak kompeten. Kuharap kamu tidak menyembunyikan buku tabungan atau sertifikat deposito Ibu Widya selama Reza pergi. Komentar Tante Dewi membuat semua mata tertuju padaku. Aku mengangkat teko untuk menuangkan teh lagi. Tanganku sedikit gemetar, beberapa tetes jatuh ke tatakan. Meski begitu, aku menolak untuk berdebat. Berteriak atau mengungkapkan ketidakhadiran Reza tidak akan mengembalikan kedamaian bagi Ibu Widya. Aku hanya menjawab bahwa aku tidak tahu apa-apa tentang urusan keuangannya. Kemudian aku meremas kunci kecil itu dengan kuat melalui kain sakuku. Di tengah badai kata-kata kejam itu, kontak dengan kunci itu adalah satu-satunya hal yang membuatku tetap tegar. Ketika acara selesai dan kerabat akhirnya pergi sambil mengeluh, aku melihat seorang pria yang tetap diam di depan foto Ibu Widya. Dia adalah pria tua elegan, yang mengenakan setelan jas hitam rapi. Dia bukan bagian dari keluarga. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Lukman, seorang teman lama Ibu Widya. Dia menunggu dengan sabar sampai tidak ada orang di sekitar. Kemudian dia berjalan ke tempatku dan memberikan anggukan hormat. Bu Maya, terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuknya selama bertahun-tahun ini. Begitu mendengar kata-kata penuh kehangatan itu,
air mata menetes di pipiku. Untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Itu adalah satu-satunya tanda kasih sayang yang kuterima selama mimpi buruk itu. Pak Lukman mengeluarkan kartu nama putih elegan dari saku dalam jasnya. Nama. Saya Lukman. Saya adalah pengacara yang mewakili Ibu Widya. Pengacara. Mendengar kata itu aku mendongak dengan sangat terkejut. Pak Lukman menurunkan pandangannya secara diam-diam ke saku bajuku. Ibu Widya berhasil memberikan kunci itu kepada Anda sebelum pergi. Aku menahan napas dan mengangguk dalam diam. Pak Lukman tersenyum dengan kelegaan yang jelas dan meletakkan kartu nama di tanganku. Besok datanglah ke kantor saya. Di sana saya akan menyerahkan warisan sebenarnya yang ditinggalkan Ibu Widya untuk Anda. Duduk di bangku stasiun kereta Gambir, aku memegang kartu itu di bawah cahaya lampu jalan. Ibu Widya tidak diam saja di tempat tidurnya menunggu kematian. Sementara semua orang mengira dia hanya memudar perlahan, dia telah mempersiapkan sesuatu dalam diam. Keesokan harinya aku akan pergi ke kantor Pak Lukman. Aku masih belum membayangkan bahwa kunci kecil itu akan membuka pintu pertama yang akan menghancurkan semua kebohongan dan kesombongan suamiku. Pemberhentian pertamaku setelah meninggalkan rumah kosong itu adalah sebuah hotel melati sederhana di dekat stasiun. Aku duduk di atas kasur keras di kamar sempit itu dan menghela napas panjang. Jam dinding menunjukkan lewat pukul 11 malam. Biasanya, pada jam ini aku bangun untuk membantu Ibu Widya mengubah posisi di tempat tidur untuk mencegah luka baring decubitus. Tetapi malam ini, keheningan begitu mutlak hingga terasa berdengung di telingaku. Aku membuka resleting koperku. Aku tidak mengeluarkan pakaian, aku mengeluarkan tablet lama. Itu adalah iPad keluarga yang selama bertahun-tahun kugunakan bersama Reza. Ketika kunyalakan, cahaya layar menerangi kamar hotel kecil itu. Begitu terhubung ke Wi-Fi, notifikasi mulai muncul satu demi satu. Salah satunya membuat jariku berhenti. Itu adalah peringatan yang dikirim oleh perusahaan kartu kredit Reza. Dia selalu gagap teknologi dan tidak pernah mengubah email utama yang terkait dengan akun tersebut, yang masih terhubung ke tablet lama ini. Aku menyentuh subjek pesan dengan hati-hati. Nama tempat itu muncul di layar. Grand Mulia Resort Nusa Dua, Bali. Jumlah tagihannya adalah Rp7.500.000. Tanggal dan waktunya bertepatan persis dengan saat Ibu Widya menghembuskan napas terakhirnya di ruang gawat darurat yang dingin itu. Aku menggigit bibirku pelan sambil menatap layar. Aku tidak meneteskan satu air mata pun. Sebagai gantinya, kemarahan yang sunyi dan dingin mulai tumbuh di dalam dadaku. Beberapa menit kemudian muncul notifikasi baru. Itu pesan WhatsApp. Pengirimnya adalah Tari, adik Reza. Tari tidak menghadiri pemakaman hari itu karena, katanya, dia sedang sakit. Kak Maya, aku turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kepergian ibu. Aku benar-benar menyesal tidak bisa ada di sana. Sampai saat itu tampak seperti pesan belasungkawa yang sepenuhnya normal. Tetapi, saat terus membaca, aku mengerutkan kening. Kak Reza benar-benar sedang dalam perjalanan bisnis di Singapura, kan? Aku menggeser jari perlahan ke bawah. Seorang temanku baru saja mengirim pesan. Dia bilang dia melihat Kak Reza berjalan bergandengan tangan dengan seorang wanita muda di Bandara Ngurah Rai Bali. Pasti dia salah lihat kan? Kebohongan Reza mulai runtuh. Kepada seluruh keluarga dia mengatakan sedang bertemu dengan klien penting di Singapura. Kepadaku dia hanya mengatakan sedang sibuk dengan pekerjaan mendesak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa teman, adiknya sendiri bisa berada di bandara yang sama dengannya. Aku mulai menulis balasan, tetapi berhenti. Aku tidak bisa membiarkan mereka tahu bahwa aku sudah mengetahui semua kebenarannya. Aku mematikan layar tablet dan meletakkannya di meja samping tempat tidur. Kemudian aku menyalakan kembali ponselku. Layar menyala menunjukkan ikon pesan. Suara yang berkedip. Itu adalah pesan yang ditinggalkan Reza setelah aku meneleponnya 30 kali sore sebelumnya. Aku memasang earphone dan menekan putar. Ya, ini aku. Berhentilah meneleponku terus-menerus. Aku sedang pusing dengan krisis di kantor. Itu adalah nada kesal dan meremehkan yang sama seperti biasanya, tetapi bukan suaranya yang menarik perhatianku, melainkan suara latar belakang. Terdengar jelas deburan ombak pantai, denting es batu di dalam gelas, dan suara manja seorang wanita muda. Reza, ayo cepat, kita ke pantai. Kamu sudah cari tahu di mana si tua itu menyimpan rekening banknya? Begitu kata-kata itu sampai ke telingaku, aku menahan napas. Rasa dingin
menjalar ke seluruh punggungku. Kemudian aku mendengar suara Reza yang serak. Idiot, bicaralah lebih pelan. Tidak apa-apa. Maya sama sekali tidak curiga. Apa-apa. Begitu aku kembali, aku akan menggeledah seluruh rumah sampai menemukannya. Pesan berakhir tepat di situ. Aku melepaskan earphone perlahan dan menutupi wajahku dengan tangan yang dingin. Rekening bank si tua. Tidak diragukan lagi. Mereka sedang membicarakan tabungan seumur hidup Ibu Widya. Kemudian, sebuah ingatan kembali dengan sangat jelas. Itu terjadi sebulan yang lalu. Malam itu Reza mendobrak masuk ke kamar ibunya, mengacak-acak semuanya. Dengan putus asa. Di mana kartu BPJS dan buku tabungan lama ibu? Dia menarik laci dengan keras, melemparkan barang-barang ke lantai, matanya benar-benar merah. Ketika aku bertanya apa yang terjadi, dia berteriak padaku dengan ekspresi putus asa yang tulus. Aku butuh dokumen-dokumen itu karena masalah likuiditas di perusahaan. Kamu cuma istriku, jadi diam saja. Saat itu aku menjawab bahwa aku tidak tahu di mana barang-barang itu. Bagaimanapun, itu adalah barang pribadi Ibu Widya. Dia tidak pernah membicarakan keuangannya denganku. Reza mendecakkan lidah dengan marah dan keluar sambil membanting pintu. Sekarang aku mengerti. Keputusasaan itu tidak pernah ada hubungannya dengan masalah perusahaan. Dia sedang mencari uang yang dibutuhkannya untuk mempertahankan kehidupan barunya dan kemewahan bersama selingkuhannya. Dia berasumsi bahwa ketika ibunya meninggal, dia akan mewarisi semuanya. Dia sudah menghabiskan warisan yang belum menjadi miliknya. Aku mengeluarkan kunci perak kecil dari saku dan memegangnya di telapak tanganku. Di bawah cahaya redup hotel, logam itu memantulkan kilau kusam. Ibu Widya tahu persis bahwa putranya sendiri mengincar tabungannya. Itulah sebabnya, dia mempercayakan kunci itu kepadaku, untuk melindungiku dari pengkhianatan putranya. Keesokan paginya, langit Jakarta yang cerah menutupi kota. Aku mengganti kebaya, berkabungku dengan setelan blazer biru tua yang sederhana. Aku menitipkan koperku di resepsionis hotel dan naik taksi online. Tujuanku adalah sebuah gedung perkantoran yang tenang di daerah Kuningan. Di lantai 3 gedung bata kuno itu terdapat kantor pengacara Lukman, pria yang kutemui saat pemakaman. Aku menarik napas dalam-dalam di depan pintu dan mengetuk pelan. Masuk. Mendengar suara tenang itu, aku masuk. Dindingnya dipenuhi rak buku, yang penuh dengan buku-buku hukum tebal dan udaranya berbau kertas tua. Pengacara Lukman bangkit dari mejanya dan menundukkan kepala dengan hormat. Saya senang Anda datang, Bu Maya. Saya sudah menunggu Anda. Aku mengeluarkan kunci kecil yang dibungkus hati-hati dengan sapu tangan dari tasku. Aku meletakkannya di atas mejanya. Pengacara Lukman mengamatinya beberapa detik dan mengangguk dalam diam. Kemudian dia mengeluarkan dari bagian belakang mejanya sebuah kotak kayu jati tua dengan kunci. Ibu Widya meminta saya untuk menyimpannya sampai saat ini tiba. Dia memberi saya instruksi yang sangat jelas untuk menyerahkannya hanya kepada Anda. Kotak itu memiliki lubang kunci kecil. Ukurannya persis sama dengan kunci yang kupegang di tangan. Tolong buka. Warisan sebenarnya dari Ibu Widya ada di dalamnya. Dengan jari gemetar aku memasukkan kunci ke dalam lubang kunci. Klik. Suara kecil itu bergema di kantor yang sunyi. Saat aku mengangkat tutupnya, aku terdiam. Di dalamnya tidak hanya ada buku tabungan yang dicari Reza dengan putus asa, tetapi juga amplop tebal dan dokumen hukum yang mampu mengubah hidupku selamanya. Di dalam kotak ada buku tabungan bank bom berwarna biru tua, amplop tebal. Dengan namaku Maya tertulis hati-hati di depannya, dan sebuah dokumen resmi. Ketika aku membaca judulnya, udara terasa keluar dari paru-paruku. Surat wasiat dan testamen terakhir, disahkan sebagaimana mestinya oleh notaris. Judul itu tercetak jelas di bagian atas. Setahun yang lalu, Ibu Widya memanggil saya ke kamarnya. Pengacara Lukman mulai berbicara dengan suara pelan. Tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen, aku perlahan mengangkat mataku ke arahnya. Ibu Widya tahu persis tentang perselingkuhan Reza dan juga tahu bagaimana dia memperlakukan Anda. Dia sangat takut membayangkan bahwa setelah kematiannya, Reza akan mengusir Anda dari rumah dan menghamburkan semua tabungan yang dikumpulkannya dengan susah payah. Aku mengambil buku tabungan yang ada di dalam kotak. Aku membukanya perlahan, sampai ke halaman terakhir dan mataku terpaku melihat saldo yang tercetak. Rp8.000.000. 8 miliar rupiah. Itu adalah uang yang telah ditabung oleh ayah mertuaku dan Ibu Widya dengan pengorbanan besar sepanjang hidup mereka. Reza yakin bahwa dia akan mewarisi
setiap sen dari kekayaan ibunya. Kata-kata pengacara Lukman membuatku mengingat pesan suara sehari sebelumnya. Selingkuhannya bertanya tentang rekening bank si tua. Suara putus asa Reza memastikan bahwa dia akan menemukannya. Tetapi selama surat wasiat itu ada, hal-hal tidak akan berjalan seperti yang diharapkannya. Pengacara Lukman menunjuk klausul tertentu dalam dokumen itu. Kehendak Ibu Widya benar-benar jelas. Saya mewariskan seluruh harta kekayaan saya, termasuk semua properti dan aset keuangan, secara eksklusif kepada menantu saya, Maya, yang telah mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk merawat saya dengan cinta dan pengabdian. Saya, secara tegas dan definitif mencabut hak waris putra saya, Reza. Aku terdiam. Tanpa kata-kata, sesuatu yang hangat muncul dari lubuk hatiku. Bagi Ibu Widya, aku tidak pernah sekadar menantu yang nyaman yang merawatnya secara gratis. Dia telah memahami penderitaanku dan kekejaman putranya sendiri lebih baik dari siapapun. Ibu Widya mengatakan sesuatu kepada saya setahun yang lalu, kata pengacara. Lukman memecah kesunyian kantor, suaranya terdengar tenang. Dia berkata, Maya akan meninggalkan rumah itu begitu aku mati. Dia terlalu baik. Dia akan pergi dengan tangan kosong tanpa menuntut 1 sen pun dari Reza. Karena itulah aku ingin meninggalkan uang ini dan surat wasiat ini untuknya. Aku ingin dia bisa memulai hidup baru dengan kepala tegak, tanpa pernah bergantung pada siapapun lagi. Aku mengambil amplop tebal yang bertuliskan namaku. Di dalamnya ada selembar kertas yang dipenuhi tulisan tangan Ibu Widya yang gemetar. Maya, terima kasih dari lubuk hatiku untuk 20 tahun ini. Aku tahu betapa banyak rasa sakit yang disebabkan putraku padamu. Kamu tidak pernah menangis di depanku. Tetapi aku tahu banyak malam kamu bersembunyi di dapur untuk menangis sendirian. Sebagai ibu, aku seharusnya menghadapinya dengan tegas. Tetapi, penyakitku mencegahku. Maafkan aku. Uang ini adalah permintaan maaf terakhirku, dan juga caraku berterima kasih atas semua yang kamu lakukan untukku. Kamu tidak perlu terus tinggal di rumah itu. Lupakan Reza. Dapatkan kembali hidupmu. Air mata mulai jatuh satu demi satu di atas surat itu. Aku tidak bisa menahannya lagi. Tanpa mengeluarkan suara sedikit pun, aku membiarkan bahuku gemetar saat menangis. Pengacara Lukman tidak mengatakan apa-apa, hanya mendekatkan kotak tisu secara diam-diam ke sisiku. Aku tidak tahu berapa lama aku terus menangis, tetapi ketika akhirnya air mata mengering, di dalam diriku sudah ada keputusan yang tegas dan tak tergoyahkan. Pak Lukman. Aku menyeka wajahku dan mendongak. Tolong rahasiakan surat wasiat. Ini untuk saat ini. Jangan katakan apapun pada Reza. Pengacara itu mengamatiku dengan sedikit terkejut. Saya bisa melakukannya, tetapi jika saya segera memberitahunya, hukum akan memungkinkan Anda untuk mencegahnya menyentuh aset apapun. Aku menggelengkan kepala perlahan. Saat ini dia sedang menikmati pulau tropis bersama selingkuhannya. Dia sangat yakin bahwa dia telah menang. Dia pikir dia akan mengusirku dari rumah dan menggunakan uang ini untuk memulai hidup baru dengannya. Kemudian aku menceritakan tentang surat cerai yang kutinggalkan di meja makan, dan tentang percakapan yang terekam dalam pesan suara. Aku ingin memutuskan dengan tepat kapan dia akan mengetahui kebenarannya. Bahkan bagiku, suaraku terdengar sangat dingin dan tegas. Aku ingin melemparkan kenyataan ini ke wajahnya tepat pada saat dia merasa paling menang. Pada saat yang tepat dia yakin telah mendapatkan semua yang dia inginkan. Ini akan menjadi tindakan terakhirku untuk menutup bab ini secara definitif dengan pria yang memperlakukan Ibu Widya seperti sampah. Mungkin melihat tekad di mataku, pengacara Lukman memiringkan kepalanya. Perlahan. Saya mengerti. Saya akan menghormati keputusan Anda. Saya di pihak Anda dan akan siap bertindak kapanpun Anda meminta. Ketika aku keluar dari kantor, matahari siang bersinar dengan intensitas yang menyilaukan di Jakarta. Aku menyimpan surat wasiat, buku tabungan, dan surat Ibu Widya dengan hati-hati di dasar tasku. Sekarang aku memiliki 3 senjata. Pertama, tablet dengan bukti petualangan cinta mewah Reza. Kedua, gugatan cerai, yang ditandatangani yang kutinggalkan di rumah. Dan ketiga, surat wasiat yang disahkan notaris itu. Aku mengeluarkan ponselku dan menyalakannya lagi. Di layar muncul 10 panggilan, tak terjawab lagi dari Reza. Juga ada pesan teks. Aku kembali malam ini dengan penerbangan terakhir. Pamanku bilang pemakaman sudah selesai. Jangan sentuh apapun di kamar ibuku sampai aku tiba. Dalam kata-kata itu,
Tidak ada sedikit pun jejak kesedihan atas kematian ibunya. Hanya ada obsesi sakit terhadap uangnya dan perintah arogan yang ditujukan kepadaku. Aku menatap layar dan tersenyum dalam diam. Jangan khawatir. Aku tidak akan menyentuh apapun, karena tidak ada lagi yang tersisa untuk kau temukan. Ketika kau kembali malam ini, kau tidak akan disambut oleh makan malam hangat atau istri yang penurut. Kau akan menemukan rumah yang benar-benar gelap, dingin, dan kosong. Aku menunggu dengan tidak sabar membayangkan ekspresi wajahnya ketika dia menemukan kertas cerai dan cincin platinum yang ditinggalkan di atas meja makan. Samudra biru yang intens, pantai pasir putih yang tak berujung. Berbaring di tepi kolam renang resor mewah di Bali, Reza meneguk bir dingin dalam-dalam. Es batu berdenting menyenangkan di dalam gelas. Di kursi berjemur putih di sebelahnya ada Siska yang mengenakan bikini merah. Reza, kita benar-benar harus kembali besok? Ayo tinggal semalam lagi. Siska cemberut sambil mengusapkan jari di bahunya. Reza melepas kacamata hitamnya dan menghela napas kesal. Aku tidak punya pilihan. Si tua itu akhirnya mati. Karena aku anak tertua, aku harus menampakkan diri atau kerabat tidak akan berhenti menggangguku. Dalam suaranya tidak ada sedikit pun kesedihan atas kematian ibunya sendiri. Dia membicarakannya dengan dinginnya seseorang yang berbicara tentang membuang perabot tua yang rusak. Dan istrimu tidak akan marah? Dia harus mengurus pemakaman sendirian dan berbicara dengan pihak rumah duka, kan? Mendengar pertanyaan Siska, Reza tertawa terbahak-bahak. Maya, wanita itu tidak bisa bertahan hidup satu hari pun tanpa uang yang kuhasilkan. Dia tidak akan pernah berani membangkang padaku. Dia tak lebih dari pembantu yang sangat nyaman, yang bekerja gratis. Reza mengambil ponsel dan menulis pesan singkat yang ditujukan kepada Maya. Setelah mengirimnya dengan kasar, dia tersenyum puas sambil menatap Siska. Begitu aku mencairkan warisan si tua, aku akan membelikanmu butik yang sangat kau inginkan itu. Dan pada Maya aku akan memberikan sedikit uang agar dia pergi dari rumah sekali untuk selamanya. Mata Siska berbinar kegirangan. Dia memeluk lengan Reza dengan erat. Sungguh, aku sangat bahagia. Kamu yang terbaik, Reza. Tawa vulgar keduanya hilang di bawah langit tropis yang indah. Pada saat yang sama, duduk di kursi yang tidak nyaman di dalam hotel melati yang gelap, aku menurunkan ponselku perlahan. Di layar masih terbuka pesan yang baru saja dikirim Reza padaku. Sekarang setelah pemakaman selesai, aku kembali besok. Kurasa engkau akan senang. Akhirnya selesai dengan tugas perawatmu. Aku ingin rumah bersih sempurna saat aku tiba. Membaca kata-kata itu, aku merasakan sakit yang tajam menusuk dadaku. Tugas perawatmu. Bagi suamiku, 20 tahun terakhir hidupku tidak lebih dari sekadar pekerjaan rumah tangga. Pada hari aku menikah dengannya, Reza telah memegang tanganku dan berkata, "Ayo, bangun rumah tangga yang hangat dan penuh cinta bersama." Aku benar-benar percaya pada kata-kata itu. Dan karena itu, tidak peduli seberapa kerasnya ibu Widya atau seberapa larut Reza pulang setiap malam, aku melakukan segala kemungkinan untuk melindungi keluarga kami. Selama 3 tahun setelah Ibu Widya terkena stroke, aku tidak punya satu detik pun waktu luang untuk diriku sendiri. Aku mengganti popoknya di tengah malam, buta. Aku membersihkannya dengan hati-hati untuk mencegah luka baring muncul. Aku menyiapkan makanan lunak penuh nutrisi. Aku tidak pernah melakukannya karena itu kewajiban. Aku melakukannya karena dia adalah bagian dari keluargaku, karena aku benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati. Aku memberikan hidupku sendiri, sedikit demi sedikit agar hidupnya lebih bermartabat dan tertahankan. Namun, Reza mereduksi semua itu menjadi tugas rumah tangga sederhana yang, menurutnya, aku harus senang telah menyelesaikannya. Aku terus menatap layar, sambil mengertakkan gigi. Aku merasakan sakit fisik di dada, seolah-olah tangan sedingin es sedang meremas hatiku. Cinta yang pernah kurasakan untuk suamiku, telah mati bertahun-tahun yang lalu. Meski begitu, mengetahui bahwa orang yang telah kudedikasikan separuh hidupku melihatku sebagai seseorang yang tidak berharga adalah penghinaan yang tak tertahankan. Aku menggosok ibu jari dengan kuat di layar, seolah bisa menghapus kata-kata kejam itu. Tanganku sedikit gemetar, telapak tanganku dipenuhi keringat dingin, tetapi aku tidak menangis. Maya yang dulu akan menjatuhkan diri ke tempat tidur hotel setelah membaca pesan itu. Dia akan menangis terseduh-seduh. Dia akan berpikir hidupnya tidak berharga. Tetapi wanita yang sekarang ini membawa kunci perak kecil itu di saku dalam blazernya.
Dan di dalam tas tersimpan surat wasiat dan surat hangat dari Ibu Widya. Dapatkan kembali hidupmu. Suaranya sepertinya bergema lagi dan lagi di dalam kepalaku. Pada saat itu, semua ketegangan lenyap dari tanganku. Kesedihan dan penghinaan berubah menjadi tekad yang sunyi dan dingin. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemudian aku menulis jawaban singkat. Dimengerti, semoga penerbanganmu lancar. Tidak ada lagi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, tidak ada celaan. Hanya kata-kata istri penurut yang dia yakini masih dimilikinya. Ketika Reza membaca pesan itu sambil minum bir di Bali, dia pasti akan tersenyum puas. Dia akan berpikir, lihat, dia tidak akan pernah mampu menantangku. Dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pada kenyataannya jawaban itu adalah jerat yang perlahan menutup di sekitar lehernya sendiri. Aku mematikan ponsel lagi dan menyimpannya di tas. Hatiku tidak lagi goyah. Saat sore menjelang, aku keluar dari hotel. Angin agak dingin, tetapi udara bersih, terasa menyenangkan di tengah hiruk-pikuk Jakarta. Aku berjalan ke sebuah kedai kopi tua yang terletak beberapa blok jauhnya. Aku memesan teh hangat dan duduk di dekat jendela di sudut yang tenang. Matahari terbenam mewarnai kota dengan warna oranye sementara orang-orang bergegas pulang. Aku mengeluarkan dari tas buku tabungan biru tua lama yang diberikan pengacara Lukman padaku. Buku tabungan Ibu Widya. Sebenarnya, ketika aku membukanya di kantor pengacara, ada sesuatu yang langsung menarik perhatianku. Dampak. Menemukan saldo Rp 8 miliar telah mencegahku menganalisis sisanya dengan tenang. Tetapi ketika memeriksa halaman-halaman sebelumnya, aku menemukan transaksi yang tidak masuk akal. Aku meminum seteguk teh untuk menenangkan diri. Aku membuka buku tabungan di halaman pertama. Catatan pertama sesuai persis dengan 20 tahun yang lalu. Tahun yang sama ketika Reza dan aku menikah dan memulai hidup kami bersama. Setiap bulan muncul penarikan yang identik. Rp 10.000. Selalu jumlah yang sama, selalu pada hari yang sama. Awalnya aku mengira mungkin itu semacam utang yang belum lunas setelah kematian ayah mertuaku atau pengeluaran keluarga. Tetapi beberapa tahun kemudian, penarikan itu hilang sama sekali dan sebagai gantinya mulai muncul setoran besar dan tidak teratur. Rp 50 juta, Rp 100 juta, kadang-kadang hingga Rp 200 juta, sekaligus. Ibu Widya adalah ibu rumah tangga pensiunan yang hidup hanya dari pensiun almarhum suaminya. Tidak ada alasan logis untuk menerima jumlah yang begitu besar. Aku menyipitkan mata untuk membaca nama pengirim. Tintanya sudah pudar, dimakan usia. Aku menelusuri huruf-hurufnya perlahan dengan ujung jari. Ketika aku berhasil membedakan kata tertentu, aku menahan napas. Itu adalah bagian dari nama perusahaan konstruksi yang sering bekerja sama dengan Reza. PT Konstruksi Hendra Jaya. Apa artinya ini? Kata-kata itu keluar dari bibirku hampir tanpa kusadari. Rekening pribadi Ibu Widya dan sebuah perusahaan konstruksi. Mengapa mereka terhubung melalui transfer bernilai jutaan selama 20 tahun? Kemudian aku ingat dengan sempurna keputusasaan Reza menggeledah kamar ibunya. Aku butuh uang itu untuk perusahaan. Kamu cuma istriku, diam saja. Mungkin kalimat itu bukan hanya alasan untuk membuatku diam. Mungkin Reza tidak hanya mencari warisan untuk dihabiskan bersama selingkuhannya. Bagaimana jika antara Ibu Widya dan perusahaan Reza ada rahasia yang mampu menghancurkannya? Bagaimana jika yang benar-benar dia takuti bukanlah kehilangan warisan, melainkan rahasia itu terungkap? Aku kembali menelusuri transaksi lama dengan jari. Transfer tidak teratur itu telah berulang selama 2 dekade. Seolah-olah aku sedang mengamati pintu masuk ke rahasia gelap yang telah disembunyikan suamiku selama bertahun-tahun. Aku mengeluarkan tablet keluarga lama dari tas. Itu adalah bukti keduaku untuk membongkar secara definitif semua kebohongan Reza. Aku harus menemukan kebenaran yang disembunyikan buku tabungan itu. Aku perlu mengumpulkan semua potongan sebelum dia kembali ke kota bersama selingkuhannya. Langkah kaki yang mendekat dalam diam bukanlah langkah Reza, melainkan langkah kehancuran yang telah kupersiapkan untuknya. Aku melihat matahari terbenam di balik jendela dengan ketenangan mutlak. Sudah benar-benar malam ketika aku masih duduk di kedai kopi itu. Di depanku, tergeletak buku tabungan lama dan tablet yang digunakan Reza bertahun-tahun yang lalu. Aku menyalakan tablet dan membuka akun email lama Reza. Masih menyimpan pesan dari beberapa tahun yang lalu. Di kolom pencarian aku mengetik nama perusahaan konstruksi yang muncul di buku tabungan.
PT. Konstruksi Hendra Jaya. Aku juga menambahkan kata transfer. Layar membutuhkan beberapa detik, kemudian beberapa email lama muncul. Aku membuka yang pertama. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhku. Pengirimnya adalah Om Hendra, Paman Reza dan pemilik PT. Konstruksi Hendra Jaya. Reza, mengenai biaya konsultasi proyek terakhir, kami sudah mentransfer uangnya ke rekening yang ditunjuk oleh ibumu. Aku menahan napas. Aku segera mencari tanggal yang sesuai di buku tabungan. Rp 100.000. Cocok persis. Tanggal email dan tanggal setoran identik. Reza menggunakan rekening bank ibunya untuk menyembunyikan suap dan komisi ilegal dari perusahaan pamannya. Jika uang itu masuk langsung ke rekening pribadinya, cepat atau lambat perusahaannya akan mengetahui semuanya. Itulah sebabnya dia menggunakan rekening ibunya yang sakit seolah-olah itu adalah brankas tak terlihat. Pasti Ibu Widya tidak pernah membayangkan bahwa buku tabungannya digunakan untuk melakukan kejahatan serius. Tapi benarkah dia tidak pernah tahu? Aku langsung melompat ke halaman terakhir. 6 bulan sebelum meninggal, semua transfer dari PT. Konstruksi Hendra Jaya menghilang sekaligus. Sebagai gantinya, muncul catatan yang menunjukkan bahwa Ibu Widya telah datang sendiri ke bank untuk meminta buku tabungan baru dan memblokir setoran eksternal apapun. Semua potongan mulai menyatu. Ibu Widya telah menemukan dari tempat tidurnya apa yang dilakukan putranya untuk mencegahnya terus melakukan kejahatan. Atau mungkin untuk melindungiku ketika dia sudah tidak ada. Dia telah menghubungi pengacara Lukman dan menyembunyikan buku tabungan di mana Reza tidak akan pernah bisa menemukannya. Malam itu, ketika dia menggeledah seluruh kamar dengan putus asa, dia tidak hanya mencari warisan. Dia mencoba menghancurkan bukti penipuannya sebelum ibunya meninggal. Jika buku tabungan itu sampai ke tangan perusahaan atau pihak berwenang, Reza tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dia bisa berakhir di penjara karena penipuan, penyuapan, dan penggelapan. Itulah sebabnya dia begitu putus asa. Ketika aku memahami seluruh kebenaran, sisa belas kasihan terakhir yang masih kumiliki padanya lenyap selamanya. Hanya tersisa penghinaan mendalam terhadap seorang pria yang mampu memanfaatkan bahkan ibunya sendiri. Pukul 9 pagi berikutnya, begitu pintu dibuka, aku masuk ke cabang bank BUMN, tempat Ibu Widya selalu menyimpan rekeningnya. Aku mengambil nomor antrean dan menunggu dengan tenang. Di sekelilingku ada pensiunan yang menarik uang tunai, dan ibu rumah tangga yang melakukan setoran. Pagi yang benar-benar normal di Jakarta. Namun, aku akan menyalakan sumbu ledakan pertama yang akan menghancurkan hidup suamiku. Antrean 112. Silakan ke loket. Aku mendekati konter teller. Aku mengeluarkan dari tas salinan resmi surat keterangan kematian Ibu Widya. Aku menyodorkannya kepada pegawai wanita itu. Ibu mertua saya, Widya, meninggal kemarin. Saya perlu memulai prosedur terkait rekeningnya. Wanita itu membuka matanya sedikit dan segera menundukkan kepalanya. Saya turut berduka cita sedalam-dalamnya atas kehilangan ibu. Saya akan memulai prosedurnya segera. Suara ketikan keyboard mengisi keheningan. Beberapa menit kemudian dia mendongak. Kami telah mengonfirmasi kematian secara resmi. Sesuai peraturan perbankan yang berlaku, semua rekening Ibu Widya telah diblokir segera. Sampai proses hukum waris selesai, tidak ada penarikan atau transfer yang dapat dilakukan. Aku mengangguk. Terima kasih banyak. Itulah tepatnya yang kubutuhkan. Aku berpamitan dan meninggalkan bank. Matahari pagi yang cerah menerangi wajahku. Itu adalah serangan balik pertamaku. Pemblokiran rekening adalah prosedur otomatis setelah kematian pemegang rekening, tetapi Reza pasti telah melupakannya. Atau lebih tepatnya, dia begitu yakin pada dirinya sendiri, sehingga dia mengira tidak ada yang akan memulai prosedur sebelum dia kembali. Ketika dia mendarat hari itu juga, dan mencoba menggunakan kartu ATM untuk mengakses uang yang disembunyikan, atau memindahkan warisan yang ditujukan untuk selingkuhannya, mesin ATM hanya akan menunjukkan pesan kesalahan yang dingin. Transaksi tidak dapat diproses. 20 tahun kebohongan baru saja terkunci di dalam brankas. Aku merasakan sedikit kelegaan menjalar di dadaku. Keluar dari bank, aku menuju rumah untuk terakhir kalinya. Rumah kosong yang akan ditemukan Reza malam itu juga. Aku membuka pintu dan masuk ke ruang tamu yang sunyi senyap. Ini akan menjadi kali terakhir aku menginjakkan kaki di sini. Aku meletakkan gugatan cerai di atas meja makan. Kemudian aku meletakkan dengan hati-hati di atasnya cincin kawin yang telah kupakai selama 20 tahun. Platinum.
Itu berdenting pelan menyentuh kertas. Tapi masih ada yang kurang. Aku mengeluarkan selembar kertas yang telah kucetak malam sebelumnya di hotel. Adalah fotokopi halaman pertama buku tabungan Ibu Widya, di mana transfer ilegal muncul. Di sebelahnya juga ada salinan halaman terakhir dengan saldo Rp 8 miliar. Aku meletakkannya tepat di samping gugatan cerai. Aku tidak menulis surat, tidak meninggalkan penjelasan atau celaan. Tetapi pada saat Reza melihat fotokopi itu, dia akan mengerti sampai ke lubuk jiwanya bahwa aku mengetahui segalanya ketika aku meninggalkan rumah ini. Jam menunjukkan pukul 3 sore. Penerbangan Reza akan segera mendarat di bandara Soekarno-Hatta. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh rumah untuk terakhir kalinya. Kemudian aku berjalan ke pintu utama, menguncinya, dan menjatuhkan kunci ke dalam kotak surat. Aku tidak akan pernah membuka pintu itu lagi. Saat berjalan menuju stasiun, ponselku bergetar pelan. Itu pesan dari Reza. Baru saja mendarat. Aku akan sampai di rumah untuk makan malam. Jangan lupa menulis kartu ucapan terima kasih untuk mereka yang menghadiri pemakaman. Dan siapkan ayam goreng lengkuas kesukaanku. Kata-kata seorang pria yang kembali dari liburan dengan selingkuhannya sambil memberi perintah kepada wanita yang baru saja menguburkan ibunya sendiri. Aku melihat pesan penuh penghinaan itu dan tersenyum dalam diam. Ya, pulanglah dengan tenang, pikirku. Saat kau membuka pintu itu, kau tidak akan menemukan makan malam hangat atau istri yang penurut. Kau akan menemukan rumah yang benar-benar gelap, dingin, dan kosong. Aku menunggu dengan tidak sabar, membayangkan ekspresi wajahnya ketika dia menemukan kertas cerai dan cincin platinum yang ditinggalkan di atas meja makan. Kereta yang kunaiki melaju ke arah yang berlawanan dari bandara. Sementara aku memandangi pemandangan kota Jakarta yang berlalu cepat di balik jendela, pikiranku tertuju pada kehidupan baru yang akan segera dimulai. Dan pada saat yang sama aku membayangkan teriakan kemarahan yang dalam beberapa jam akan bergema di rumah gelap itu. Terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta penuh dengan pelancong. Reza berjalan melewati lobi dengan wajah kecoklatan dan senyum kepuasan mutlak. Di sebelahnya, Siska membawa beberapa tas belanjaan dari toko-toko mewah dengan gembira. Oh, udara kota ini mengerikan. Bulan depan ayo kembali ke Bali. Reza tersenyum lebar. Tentu. Atau lebih baik lagi, lain kali kita akan pergi ke luar negeri. Tak satu pun dari keduanya memiliki sedikit pun pikiran duka untuk wanita yang baru saja meninggal. Bagi Reza, kematian ibunya tidak lebih dari akhir dari sebuah gangguan. Tapi apakah kerabatmu tidak akan marah karena kamu tidak menghadiri pemakaman? Tanya Siska dengan sedikit kekhawatiran. Reza tertawa mengejek. Aku akan mengarang cerita apa saja pada mereka dan masalah selesai. Dia mulai menyombongkan apa yang dia anggap sebagai rencana sempurna. Aku akan memberitahu mereka bahwa aku di Singapura sedang menyelesaikan krisis besar perusahaan. Aku juga akan mengatakan bahwa Maya melakukan semuanya dengan salah dan tidak berhasil memberitahuku tepat waktu. Semua kesalahan akan jatuh padanya. Kasihan sekali. Dan istrimu tidak akan marah besar? Tanya Siska berpura-pura khawatir. Reza tertawa lagi. Maya? Wanita itu tidak bisa hidup satu hari pun tanpaku. Di lubuk hatinya, dia sangat membenci wanita yang selama 20 tahun telah menanggung, tanpa satu keluhan pun seluruh tanggung jawab merawat ibunya. Dia yakin bahwa dia tidak lebih dari pembantu yang penurut yang tidak mampu menghadapinya. Selain itu, seluruh warisan si tua itu milikku. Aku anak tertua. Itu normal. Tujuannya adalah uang tunai 8 miliar rupiah dan nilai rumah di Jakarta Selatan. Dengan uang itu dia berencana meninggalkan pekerjaannya, memulai bisnisnya sendiri, dan membelikan Siska apartemen mewah. Pada Maya aku akan memberikan sedikit kompensasi agar dia pergi sekali untuk selamanya. Dia tidak cukup pintar untuk menyewa pengacara atau menuntut tunjangan. Saat melewati pintu otomatis bandara, Reza sangat yakin bahwa masa depan adalah miliknya. Dia adalah pemenangnya. Istrinya adalah pecundang yang ditakdirkan untuk patuh. Apa yang dia abaikan adalah bahwa semua perhitungan arogannya sudah hancur berkeping-keping. Pada jam yang sama, aku mengamati lampu-lampu kota Jakarta dari jendela kamarku yang sunyi di hotel. Di tanganku aku memegang surat Ibu Widya. Tidak peduli berapa kali aku membacanya, aku bisa merasakan cinta yang sangat besar dan penyesalan mendalam yang disampaikan setiap kata-katanya. Reza selalu menjadi anak yang dingin, tidak mampu memikirkan siapapun selain
Dirinya sendiri. Kalimat itu tertulis di tengah surat. Itu adalah pertama kalinya Ibu Widya mengungkapkan dengan begitu jujur apa yang sebenarnya dia pikirkan tentang putranya. Mungkin itu karena suamiku meninggal terlalu cepat, dan aku terlalu memanjakannya. Beberapa tahun yang lalu aku menemukan bahwa dia melakukan sesuatu yang ilegal di perusahaan. Aku meremas surat itu dengan kuat di tanganku. Ibu Widya telah menemukan transfer besar yang masuk secara tak terjelaskan ke rekening banknya. Aku menghadapinya, tetapi dia berteriak padaku, dia menghinaku. Sejak hari itu dia mulai memperlakukanku sebagai gangguan dan menyerahkan seluruh beban perawatanku ke pundakmu. Ibu Widya tahu kejahatan putranya, tetapi tidak pernah menemukan keberanian untuk melaporkannya. Aku tidak bisa membayangkan betapa dia pasti menderita, terjebak di antara cinta seorang ibu dan kewajiban untuk melakukan hal yang benar. Maya, aku tidak punya keberanian untuk menghakimi putraku sendiri. Maafkan aku, tetapi aku juga tidak bisa membiarkanmu terus dikorbankan untuknya. Apa yang ingin dilindungi Ibu Widya tidak pernah hanya uang. Dia ingin menyelamatkanku, membebaskanku dari kejahatan putranya dan dari tahun-tahun perlakuan buruk yang telah kutanggung. Dia ingin aku bisa memulai hidup baru dengan caraku sendiri. Itulah keinginan terakhirnya yang sebenarnya dan juga caranya meminta maaf. Ibu Widya. Aku menekan surat itu pelan ke dadaku dan memejamkan mata. Sesaat aku merasa seolah tangannya yang gemetar mendorongku ke depan. Reza telah memanfaatkan dan menginjak-injak ibunya maupun aku. Menghadapinya dengan seluruh kebenaran adalah bentuk penghormatan terbesar pada ingatannya. Aku menarik napas dalam-dalam dan mengukir keputusan itu di lubuk hatiku. Pukul 8 malam, ketika sudah gelap gulita, taksi online Reza berhenti di depan rumah. Reza turun dari kendaraan sambil menyeret kopernya. Saat mendongak, dia mengerutkan kening. Seluruh rumah gelap gulita. Tidak ada satupun cahaya yang keluar dari jendela. Kenapa seluruh rumah dimatikan? Dia mendecakkan lidah karena kesal. Dia mencoba membuka pintu. Terkunci. Sialan, aku sudah mengirim pesan bilang aku kembali. Lelucon macam apa ini? Dia mengeluarkan kunci cadangan dari tasnya dan membukanya dengan kasar. Maya, aku sudah sampai. Apa yang sedang kau lakukan? Suaranya bergema di seluruh pintu masuk. Tidak ada yang menjawab, hanya ada keheningan yang meresahkan. Biasanya aku akan berlari menyambutnya. Tidak ada bau masakan, tidak ada suara, tidak ada apa-apa. Sama sekali. Di mana kau? Jangan main-main denganku. Dia masuk dengan marah ke ruang tamu. Dia menekan sakelar lampu. Cahaya putih menerangi seluruh ruangan, tetapi tidak ada siapa-siapa. Semuanya bersih, sempurna. Tidak ada jejak sedikit pun dari kehadiranku. Tampak seperti ruang pameran rumah di mana tidak ada yang pernah tinggal. Apa-apaan ini? Dia melihat sekeliling dengan curiga. Kemudian matanya berhenti. Di atas meja makan. Di tengahnya ada satu tumpukan dokumen. Dia menjatuhkan koper. Mendekat perlahan. Saat membaca judulnya, dia tertawa mengejek. Gugatan. Cerai? Hah, dia kabur dari rumah? Ancaman konyol macam apa ini? Dia bahkan sempat berpikir bahwa itu mempermudah segalanya baginya. Jika istrinya pergi, atas kemauannya sendiri, dia bahkan tidak perlu khawatir tentang membayar tunjangan. Di atas gugatan itu tergeletak cincin platinum. Reza mempertahankan senyum superioritasnya, kemudian mengarahkan pandangan ke kertas yang diletakkan tepat di sebelahnya. Itu hanya fotokopi hitam putih. Tetapi pada saat dia membaca angka-angka yang tercetak, semua ekspresi lenyap dari wajahnya. Itu adalah salinan buku tabungan lama ibunya, halaman di mana transfer ilegal muncul 20 tahun yang lalu, bukti kejahatan yang tidak boleh terungkap. Dan di sebelahnya salinan halaman terakhir. Di sana muncul dengan jelas saldo Rp8 miliar yang dia pikir akan dia miliki. Apa-apaan ini? Tenggorokannya mengeluarkan suara tercekik. Seluruh darah meninggalkan wajahnya. Mengapa Maya tahu tentang buku tabungan itu? Mengapa salinan itu ada di atas meja? Dia seharusnya tetap menjadi istri yang naif dan bodoh yang selalu dia remehkan. Dia mengangkat kertas itu dengan tangan gemetar. Jari-jarinya tidak berhenti bergetar. Pada saat itulah dia mengerti bahwa rencana yang dianggapnya sempurna telah ketahuan sejak awal, dan bahwa wanita yang selalu dia benci telah mempersiapkan kejatuhannya dengan hati-hati. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Teriakannya bergema di seluruh rumah.
Fotokopi itu bergetar di tangannya. Di depannya ada bukti penipuan perusahaan yang dilakukan 20 tahun lalu dan juga uang yang sudah dia impikan untuk dimiliki. Semua rahasia yang telah coba dia sembunyikan telah benar-benar terekspos. Dengan wajah pucat pasi dia mulai berlari mengelilingi rumah. Maya, di mana? Kau? Keluar sekarang juga. Dia membuka pintu kamar tidur dengan kasar, lalu kamar mandi. Lalu kamar ibunya yang baru meninggal. Dia tidak menemukan siapa pun. Semua pakaianku telah hilang dari lemari, sikat gigi, kosmetik, semuanya. Aku telah menghapus sepenuhnya jejak keberadaanku. Tidak, ini tidak mungkin terjadi. Berapa banyak yang dia tahu? Basah oleh keringat dingin. Dia kembali terhuyung-huyung ke ruang tamu. Dia melihat lagi gugatan cerai dan cincin itu, tetapi perceraian bukan lagi yang paling dia takuti. Yang benar-benar menakutkan adalah bahwa aku memiliki bukti kejahatan berat. Jika buku tabungan asli sampai ke Departemen Kepatuhan Perusahaan atau pihak berwenang, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaannya, dia bisa berakhir di penjara karena penipuan dan penggelapan. Seluruh kehidupan yang telah dibangunnya, masa depannya dengan Siska, semuanya akan lenyap. Tenanglah. Dia belum menyerahkan buktinya. Dia mengulangi kata-kata itu lagi dan lagi seolah-olah itu mantra. Dia mengeluarkan ponsel dengan tangan gemetar. Dia menekan nomorku dengan putus asa. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Suara otomatis operator yang dingin terdengar di telepon. Reza hampir melempar ponselnya ke lantai. Aku telah membatalkan nomor teleponku. Aku telah sepenuhnya menghilangkan kemungkinan kontak apapun. Rencana yang dianggapnya sempurna sedang dihancurkan sepotong demi sepotong oleh wanita yang selalu dia anggap tidak penting. Untuk pertama kalinya, rasa takut melebihi kemarahannya. Istri yang telah dia perlakukan seperti sampah mulai tampak, seperti musuh yang menakutkan. Buku tabungan. Aku harus menemukan buku tabungan aslinya. Dia berlari masuk ke kamar ibunya. Dia mengeluarkan semua laci, melemparkan pakaian ke lantai, menggeledah kotak-kotak di lemari. Di bawah tempat tidur, di antara buku-buku, dia menghancurkan seluruh ruangan seperti pencuri yang putus asa. Tetapi buku tabungan lama itu tidak muncul dimanapun. Dia juga tidak menemukan kartu BPJS atau sertifikat rumah. Semuanya telah hilang. 1 jam kemudian, benar-benar tertutup debu dan keringat, dia menjatuhkan diri di lantai kamar yang hancur. Dia bernapas dengan susah payah. Tatapannya benar-benar kosong. Istrinya telah memprediksi segalanya dan telah membawa semuanya. Pada saat itu ponsel yang tergeletak di lantai berdering. Di layar muncul nama Siska. Reza melompat ke arahnya dengan putus asa. Halo, Siska. Ada apa? Kamu lama sekali. Istrimu marah. Terasa sangat menjengkelkan baginya. Siska, kita punya masalah. Suaranya serak dan didominasi oleh kepanikan. Masalah apa? Jangan bilang kamu tidak mendapatkan warisan ibumu, idiot. Rendahkan suaramu. Lupakan warisan. Maya punya bukti apa yang kulakukan. Bertahun-tahun lalu, di ujung telepon yang lain, Siska menahan napas. Dia tahu samar-samar tentang penipuan lama Reza. Itulah sebabnya dia segera memahami gawatnya situasi. Tunggu, itu berarti kamu bisa ditangkap? Semua kemanisan lenyap dari suaranya. Aku tidak akan ditangkap. Aku akan menyelesaikan ini. Besok aku akan mengumpulkan seluruh keluarga. Dengan mata yang benar-benar merah, Reza mendongak ke langit-langit kamar yang hancur. Ya, pertemuan keluarga. Maya memutuskan semua kontak denganku, tetapi cepat atau lambat dia harus berbicara dengan seseorang dari keluarga. Dia terlalu bertanggung jawab untuk menghilang selamanya. Aku akan membuat paman dan bibiku memaksanya untuk datang dan di depan semua orang aku akan memojokkannya sampai dia menyerahkan buku tabungan itu. Bahkan pada saat itu, cara berpikir Reza tetap egois dan dangkal. Dia sangat yakin bahwa jika dia berhasil menekannya di depan seluruh keluarga, Maya akan menundukkan kepala lagi dan patuh seperti biasa. Dia masih belum mengerti bahwa aku bukan lagi wanita yang menanggung pelecehan dalam diam. Pokoknya, jangan hubungi aku dulu untuk sementara waktu. Aku akan mendapatkan uang itu bagaimanapun caranya. Reza menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Sendirian di kamar gelap dia mengertakkan gigi dengan kuat. Aku tidak akan membiarkannya lolos begitu saja. Jangan berani meremehkanku. Di dalam hatinya tidak ada penyesalan terhadap istrinya maupun kesedihan atas kematian ibunya.
Hanya tersisa naluri bertahan hidup yang obsesif dan keputusasaan yang sakit akan uang. Keesokan paginya, aku minum secangkir teh hangat di kamar hotel yang sunyi. Sejak hari sebelumnya, tidak ada kerabat yang menghubungiku. Reza masih menyembunyikan kepergianku atau mereka semua memutuskan untuk melupakanku. Apa pun jawabannya, itu tidak penting lagi. Hari itu aku akan bertemu lagi dengan pengacara Lukman untuk menentukan langkah selanjutnya. Aku memesan taksi dari resepsionis hotel dan menuju kantornya. Ketika aku masuk, dia menyambutku dengan senyum tenang yang sama seperti biasanya. "Selamat pagi, Bu Maya. Bisa istirahat?" "Ya." Anehnya saya tidur sangat nyenyak. Aku tersenyum tipis dan mengeluarkan dokumen dari tasku. Aku telah menyiapkannya secara rahasia selama beberapa hari terakhir. "Pak Lukman." Dia pasti sudah menemukan dokumen yang kutinggalkan di rumah. Dia tidak akan lama menggerakkan bidaknya. Aku meletakkan dokumen itu di atas meja. Pengacara itu memeriksanya dengan cermat dan mengangguk perlahan. "Saya mengerti. Reza akan panik dan pasti akan mencoba menggunakan seluruh keluarga untuk menekan Anda. Demi menyembunyikan penipuannya, dia akan menuduh Anda mencuri warisan." Aku menggeleng dengan tenang. "Tidak, justru karena itulah aku yang akan memasang jebakan untuknya." Pengacara itu mengangkat alisnya sedikit. Aku sudah meninggalkan wajah istri yang pasrah yang menanggung 20 tahun penghinaan. Aku tersenyum dengan ketenangan yang begitu dingin sehingga bahkan mengejutkanku sendiri. Semuanya sudah siap untuk mendorong suamiku ke jurang tepat ketika dia percaya telah menang. Keesokan harinya, setelah kembali dari pulau tropis, Siska duduk di sofa apartemennya di Jakarta, menggigiti kukunya dengan gugup. Semua euforia liburan telah lenyap setelah telepon dari Reza. "Maya punya bukti apa yang kulakukan bertahun-tahun lalu." Kalimat itu terus bergema di kepalanya. Siska hanya memulai hubungan dengan Reza karena dia menduduki posisi penting di perusahaan dan menghabiskan uang tanpa perhitungan dan terutama karena dia yakin bahwa Reza akan segera mewarisi kekayaan besar dari ibunya yang sekarat. Tetapi jika Reza akhirnya terlibat dalam kasus penipuan, semuanya berubah. Lupakan warisan. Jika dia masuk penjara, tuntutan perdata dan ganti rugi jutaan juga akan datang. "Tidak mungkin. Aku tidak akan tenggelam bersama kapal yang sedang karam." Dia mendecakkan lidah karena kesal dan mengambil ponselnya. Tanpa ragu sedetik pun, dia menghapus semua pesan romantis yang telah dia tukarkan dengan Reza. Kemudian, dia mengeluarkan kartu kredit yang diberikan Reza padanya untuk digunakan dengan bebas. "Aku harus membeli semua yang kubisa sebelum kartu ini berhenti berfungsi." Dia masuk ke halaman web merek jam tangan bergengsi. Dia menambahkan keranjang jam tangan seharga Rp50 juta. Dia menekan tombol beli. Sesaat kemudian muncul pesan merah. "Kartu ini tidak tersedia." Mata Siska terbuka lebar. Reza sudah membatalkan atau memblokir semua kartunya. Sialan egois, dia hanya memikirkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia melemparkan ponselnya ke sofa. Pada saat itu juga, Reza berhenti memiliki nilai apapun baginya. Dia sudah mempersiapkan pelariannya sendiri. Sementara itu, aku masih minum teh dengan tenang di kantor pengacara Lukman. "Bu Maya, boleh saya bertanya sesuatu?" Dia mengamatiku dengan rasa ingin tahu. "Anda mengetahui perselingkuhan Reza beberapa bulan yang lalu, kan? Mengapa Anda tidak menghadapinya?" Aku segera memegang cangkir dengan kedua tangan. Kehangatan meresap perlahan di antara jari-jariku, karena dia akan melampiaskan semua kemarahannya pada Ibu Widya. Aku menjawab dengan ketenangan mutlak. Reza adalah tipe pria yang meninggikan suara setiap kali sesuatu tidak berjalan seperti yang dia inginkan. Jika aku menghadapinya tentang petualangannya, dia akan mengatakan bahwa aku mengabaikannya karena aku hanya peduli pada rumah. Dan yang terburuk dari semuanya, dia sangat mampu mengeluarkan Ibu Widya dari rumahnya dan meninggalkannya di panti jompo yang mengerikan. Aku diam beberapa detik sebelum melanjutkan. Ibu Widya hampir tidak bisa bicara. Tetapi dia mengerti segalanya. Dia tahu bahwa jika dia berakhir di panti jompo, dia mungkin tidak akan hidup lama. Aku melihat teh yang masih mengepul di depanku. Aku ingin melindungi hari-hari terakhirnya di rumah itu. Aku ingin dia bisa pergi dengan damai. Sementara dia menikmati perjalanannya dengan selingkuhan. Aku bisa tetap di sisinya dan memegang tangannya. Hanya karena itulah pantas untuk diam. Pengacara Lukman mengangguk perlahan. "Sekarang saya mengerti sepenuhnya mengapa Ibu Widya meninggalkan seluruh warisannya untuk Anda. Anda adalah putri sejati yang tidak pernah dimilikinya.
Kata-kata itu hampir membuatku menangis, tetapi aku menahan air mata. Aku telah memutuskan bahwa aku hanya akan menangis lagi ketika semuanya selesai dan aku bisa mengunjungi makam Ibu Widya untuk memberitahunya bahwa aku telah memenuhi keinginan terakhirnya. Pada saat itu telepon kantor berdering. Resepsionis menjawab. Ekspresinya berubah sedikit. Dia menatap pengacara itu. Pak Lukman, ada pria bernama Hendra menelepon. Dia bilang dia Paman Reza. Dia menuntut untuk berbicara dengan Maya. Dan dia sangat marah. Pengacara dan aku bertukar pandang. Reza sudah menggerakkan bidak pertamanya. Seperti yang kubayangkan, karena tidak bisa menghubungiku, dia telah menggunakan seluruh keluarga untuk menekanku. Pengacara itu mengambil gagang telepon dan mengaktifkan speaker. Suara menggelegar memenuhi kantor. Maya, kamu di sana, kan? Berikan padanya segera. Itu adalah Om Hendra, pria yang sama yang telah menghinaku selama pemakaman. Ini pengacara Lukman, kuasa hukum Ibu Maya. Ada yang bisa saya bantu? Saya tidak peduli apakah Anda pengacara atau presiden sekalipun. Wanita itu mencuri buku tabungan dan dokumen Ibu Widya saat Reza sedang pergi. Aku tidak bisa menahan napas. Reza telah mendapatkan tepat apa yang dia cari. Dia telah meyakinkan seluruh keluarga bahwa aku adalah pencuri. Dia telah sepenuhnya menyembunyikan perselingkuhannya maupun kejahatannya. Reza hancur. Dia baru saja kehilangan ibunya dan di atas semua itu istrinya. Sendiri merampas segalanya darinya. Kata-kata itu hampir membuatku tertawa. Hancur. Pria yang minum bir di Bali, sementara ibunya sekarat. Besok siang kita semua akan berkumpul di rumah untuk membicarakan warisan. Reza, dan saya akan datang. Katakan pada Maya bahwa dia sebaiknya muncul. Jika dia menyerahkan buku tabungan dan menandatangani perjanjian, Reza tidak akan mengajukan tuntutan pencurian. Dia seharusnya merasa bersyukur. Pengacara Lukman hendak menjawab. Aku mengangkat tangan secara diam-diam untuk menghentikannya. Aku mencondongkan tubuh ke arah speaker. Om Hendra, ini aku. Selama beberapa detik terjadi keheningan. Besok siang, kan? Baiklah. Aku akan di sana. Di sisi lain terdengar tawa mengejek. Aku tahu kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Sebaiknya kamu bawa buku tabungan itu. Panggilan berakhir tiba-tiba. Nada sambung telepon yang terus-menerus bergema di kantor. Aku menarik napas dalam-dalam. Kemudian aku menatap pengacara Lukman. Bisakah Bapak menemani saya besok? Dia menjawab tanpa ragu. Tentu saja. Reza bermaksud menggunakan seluruh keluarga untuk menghancurkan Anda secara psikologis, tetapi dia melakukan kesalahan besar. Aku mengangguk perlahan. Pasti mereka mengira aku sedang bersembunyi, gemetar, dan menangis sendirian. Aku mengeluarkan dari tas salinan gugatan cerai. Di sebelahnya aku meletakkan benda hitam kecil. Itu adalah perekam suara kecil yang kusembunyikan beberapa waktu lalu di kamar Ibu Widya. Di dalamnya terdengar, jelas Reza menggeledah segalanya sambil berteriak. Aku butuh uang itu untuk perusahaan. Pertemuan keluarga itu tidak lebih dari pengadilan yang disiapkan untuk menghancurkanku. Mereka ingin menuduhku sebagai pencuri, mengambil buku tabungan dariku dan mengusirku ke jalanan tanpa apa-apa. Reza yakin bahwa dilindungi oleh seluruh keluarga dia bisa mempermalukanku sekali lagi. Tetapi didominasi oleh kepanikan, dia telah melakukan kesalahan fatal. Dia percaya bahwa semua kerabat ada di pihaknya. Bagaimana reaksi mereka ketika menemukan kebohongan yang telah dia sembunyikan selama 20 tahun? Aku mengusapkan jari perlahan di atas salinan buku tabungan. Di halaman-halaman tua itu masih tersembunyi rahasia lain. Rahasia yang mampu menghapus warna dari wajah tidak hanya Reza, tetapi juga semua kerabat yang hadir. Memikirkan saat yang tepat ketika semua kesombongannya hancur berkeping-keping. Keesokan harinya memenuhiku dengan ketenangan mutlak. Tidak ada lagi getaran sedikit pun di tanganku. Siang hari berikutnya, ditemani pengacara Lukman, aku tiba di rumah lama tempat kerabat Reza berkumpul. Aroma kayu tua bercampur dengan aroma dupa dari meja sembahyang kecil memenuhi udara. Di ruang tamu tidak ada pertemuan keluarga yang sebenarnya hanya ada dua pria yang paling banyak akan kehilangan. Om Hendra berdiri di dekat jendela dengan penampilan seorang hakim yang siap menjatuhkan hukuman. Reza duduk di depan meja makan. Dia telah membangun dengan hati-hati wajah seorang anak yang hancur karena kesedihan. Begitu kami masuk, semua mata tertuju padaku. Tidak ada yang menyapaku. Suasananya dingin dan
berat, seolah-olah mereka baru saja memasukkan seorang penjahat ke dalam ruangan. Tanpa gentar, aku duduk di dekat pintu di samping pengacara Lukman. Aku menegakkan punggung, meletakkan tangan dengan tenang di atas pangkuan. Tangan itu tidak gemetar sama sekali. Jadi akhirnya kamu muncul bukannya terus bersembunyi. Om Hendra adalah yang pertama memecah kesunyian. Suaranya menggelegar dengan maksud untuk mengintimidasi. Reza sudah menceritakan semuanya pada kami. Sementara kami semua menangisi kematian Ibu Widya, kamu masuk ke rumah dan mencuri buku, tabungan dan dokumen penting. Apa kamu tidak malu menyebut dirimu istri? Tante Dewi, yang duduk di sofa, menghela napas berlebihan. Sungguh memalukan. Reza bekerja tanpa lelah bepergian ke seluruh negeri dan kamu memanfaatkan kesempatan untuk bertingkah seperti pencuri vulgar. Kasihan Ibu Widya, dia pasti gelisah di kuburnya. Aku menelusuri perlahan wajah masing-masing yang hadir. Jelas sekali banyaknya kebohongan yang telah diceritakan Reza kepada mereka. Dia berhasil mengubahku menjadi satu-satunya yang bersalah untuk menyembunyikan semua kejahatannya. Kemudian, Reza menundukkan kepalanya secara teatrikal. Dengan suara yang syarat, dengan kesedihan palsu, dia berkata, "Maya, aku masih benar-benar hancur karena kematian ibuku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu yang begitu mengerikan." Mendengarnya membuatku mual. Pria yang menghabiskan hari-hari terakhir minum bir bersama selingkuhannya sekarang berbicara tentang rasa sakit. Kembalikan semuanya, Maya. Warisan itu milik keluarga kami. Kamu tidak bisa membawanya seolah-olah kamu orang asing. Suaranya terdengar dingin dan otoriter. Di matanya masih bersinar keyakinan yang sama seperti biasanya. Kamu tidak akan pernah mampu menantangku. Dia yakin bahwa, dikelilingi oleh seluruh keluarga, aku akhirnya akan menangis dan menyerahkan buku tabungan dengan patuh. Om Hendra memukul meja dengan telapak tangan. Kami tahu kamu yang memegang semua dokumen keuangan. Maya, itu milik warisan, bukan milikmu. Reza menggeser sebuah map di atas meja, sampai berhenti di depanku. Kembalikan semua dokumen padaku, Maya. Sebagai imbalannya aku akan bermurah hati. Tanda tangani perjanjian ini dan surat cerai. Kamu akan melepaskan tunjangan apapun, hak apapun atas harta gonogini kami, dan aku tidak akan mengajukan laporan pencurian berat. Di dalam map ada perjanjian yang disusun hanya untuk menguntungkannya. Di dalamnya aku harus melepaskan hak ekonomi apapun setelah perceraian. Mereka semua yakin bahwa mereka sudah menang. Merampas segalanya dariku, mengusirku dari rumah, dan mengamankan Rp 8 miliar warisan untuk Reza. Itulah tujuan sebenarnya dari pengadilan keluarga palsu itu. Namun, saat mengamati dokumen-dokumen itu, ekspresiku tidak berubah sedikit pun. Aku bernapas dengan tenang, mendongak dan menatap langsung ke arah Om Hendra. Aku menolak. Jawabanku singkat, jelas, tak terbantahkan. Suasana ruangan membeku. Wajah Om Hendra langsung memerah. Apa katamu? Kamu pikir seorang pencuri punya hak untuk menolak persyaratan kami? Reza juga melompat berdiri. Maya, kalau kamu mau main cara begini, aku akan panggil polisi sekarang juga. Kamu mau berakhir di penjara karena pencurian? Saat itulah pengacara Lukman berbicara dengan ketenangan mutlak. Anda bisa memanggil polisi jika Anda mau, tetapi Anda tidak akan bisa melaporkannya karena pencurian. Rekening Ibu Widya sudah diblokir secara hukum dan yang paling penting, satu-satunya ahli waris sah Ibu Widya adalah Ibu Maya. Kata-kata pengacara itu membuat Reza benar-benar terdiam. Ahli waris? Apa-apaan yang kau bicarakan? Aku anak laki-laki tertua. Seluruh warisan ibuku adalah milikku. Pengacara Lukman bahkan tidak mengubah nada suaranya. Dia mengeluarkan amplop tebal dari tas kerjanya. Selama masih hidup, Ibu Widya membuat surat wasiat yang disahkan sebagaimana mestinya oleh notaris. Di dalamnya dia secara tegas meninggalkan seluruh hartanya kepada Ibu Maya, yang telah mendedikasikan bertahun-tahun hidupnya untuk merawatnya. Akibatnya, Pak Reza, Anda tidak memiliki hak hukum untuk menerima 1 sen pun dari warisan itu. Apa? Suara tercekik keluar dari tenggorokan Reza. Om Hendra dan Tante Dewi benar-benar lumpuh. Itu palsu. Dia memalsukannya. Aku yakin. Reza berteriak putus asa, tetapi suaranya sudah bergetar. Pengacara Lukman menatapnya tajam. Surat wasiat notaris memiliki validitas hukum penuh. Dan sebagai pengacara Ibu Widya, saya dapat membuktikan keasliannya.
Tanpa kesulitan apapun, kata-kata itu membuat ruang tamu meledak. Reza, apa maksud semua ini? Bukan itu yang kamu ceritakan pada kami. Om Hendra mulai memarahinya. Basah oleh keringat, Reza menjawab teriakan itu. Jangan percaya pada mereka. Pengacara itu di pihaknya. Bahkan pada saat itu mereka hanya terus memikirkan uang. Tanpa curiga bahwa aku masih belum menunjukkan senjata yang benar-benar akan menghancurkan mereka. Aku menyandarkan kedua tangan dengan tenang di atas meja. Aku menatap langsung ke arah Reza. Reza, aku punya kwitansi hotelmu di Bali dan juga rekaman di mana kamu dan selingkuhanmu, Siska, membicarakan warisan. Kamu mau aku memutarnya di sini sekarang juga di depan seluruh keluarga? Begitu aku menyelesaikan kalimat itu, warna menghilang dari wajah Reza. Dia menatapku seolah melihat hantu. Dia mundur perlahan sampai jatuh lagi ke kursi. Tante Dewi menjerit kecil. Seselingkuhan? Apa yang dibicarakan Maya? Reza? Aku membuka tasku, mengeluarkan fotokopi buku tabungan lama, salinan yang sama, yang telah menebar teror malam sebelumnya. Aku tidak meletakkannya di depan Reza. Aku menggesernya perlahan sampai berhenti di depan Om Hendra. Om Hendra, sebelum memanggilku pencuri, lihat baik-baik transaksi ini. Mengerutkan kening, dia mengambil kertas itu. Omong kosong apa ini? Ini cuma fotokopi buku tabungan lama. Perhatikan baik-baik tanggalnya dan terutama nama pengirim transfernya. Terdorong oleh kata-kataku, Om Hendra memakai kacamatanya, membaca perlahan. 20 tahun yang lalu. Dan di samping setiap transfer nama yang terlihat jelas. PT Konstruksi Hendra Jaya. Pada saat dia membacanya, tangannya mulai bergetar hebat. Apa? Bagaimana? Wajahnya kehilangan semua warna. Kesombongan yang ditunjukkannya beberapa menit yang lalu lenyap sepenuhnya. Dia membuka dan menutup mulutnya tanpa mengeluarkan suara. Tampaknya tidak mampu bahkan untuk bernapas. PT Konstruksi Hendra Jaya, perusahaan konstruksi milik Om Hendra, perusahaan yang sama yang 20 tahun lalu mendapatkan kontrak bernilai miliaran berkat Reza. Selama bertahun-tahun, Om Hendra telah membayar suap ilegal kepada keponakannya. Dan keduanya telah menggunakan rekening bank Ibu Widya untuk menyembunyikan uang. Itu. Pria-pria yang bermaksud menghakimiku pada kenyataannya adalah penjahat terbesar di seluruh ruangan. Rahasia yang telah dikubur Reza dan Om Hendra selama 2 dekade baru saja terungkap di depan seluruh keluarga. Suasana berubah total. Kemarahan memberi jalan pada ketakutan. Tidak ada yang mampu mengucapkan sepatah kata pun. Keheningan yang tak tertahankan jatuh di ruangan itu. Tanpa beranjak dari tempat dudukku, aku mengamati wajah semua orang. Dengan tenang. Keheningan terus menekan mereka. Tangan Om Hendra terus bergetar. Tak terkendali. Fotokopi itu mengeluarkan bunyi kertak pelan di antara jari-jarinya. Ada apa? Mas Hendra? Apa isi kertas itu? Tante Dewi mencoba mendekat untuk membacanya. Om Hendra bereaksi segera, merampas kertas dari tangannya dan meremasnya ke dada. Tidak ada apa-apa. Semuanya palsu buatan wanita ini. Teriaknya keras, tetapi suaranya pecah. Butiran besar keringat mengalir di dahinya. Matanya bergerak panik dari satu sisi ke sisi lain. Dia bernapas dengan susah payah. Semua orang langsung mengerti bahwa dia ketakutan. Kerabat yang sama yang beberapa menit sebelumnya memperlakukanku sebagai penjahat mulai mengubah ekspresi. Mereka tidak naif. Ketakutan Om Hendra menunjukkan bahwa dokumen itu berisi sesuatu yang menghancurkan. Reza tetap tidak bergerak di kursi, benar-benar dikalahkan oleh beban kenyataan. Wajahnya putih, bibirnya mulai berubah menjadi keunguan. Aku menegakkan punggung perlahan dan menatap Om Hendra. Itu bukan pemalsuan. Buku tabungan asli, tetap dalam pengawasan di brankas kantor pengacara Lukman. Bisa diserahkan kapan saja untuk audit forensik atau langsung ke KPK atau polisi. Suaraku terdengar dingin. Tenang, tanpa kebencian, tanpa kesedihan, hanya memaparkan fakta. Selama beberapa tahun, sekitar 2 dekade lalu, sejumlah besar uang ditransfer dari PT Konstruksi Hendra Jaya ke rekening pribadi Ibu Widya. Om Hendra, Anda adalah pemilik PT Konstruksi Hendra Jaya pada masa itu, bukan? Beberapa orang menahan napas. Aku terus berbicara. PT Konstruksi Hendra Jaya adalah subkontraktor dari perusahaan tempat Reza bekerja. Dan Reza adalah manajer pengadaan yang bertanggung jawab memberikan kontrak-kontrak itu. Dia menerima suap sebagai imbalan untuk menguntungkan perusahaan pamannya dan
menyembunyikan uang itu menggunakan rekening bank ibunya yang sakit. Apa aku salah? Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba Reza meledak. Itu dia. Itu ibuku. Dia dan Om Hendra melakukan semuanya di belakangku. Aku sama sekali tidak tahu apa-apa. Pada saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, ketakutan memberi jalan pada penghinaan mutlak. Untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia baru saja menyalahkan kejahatan berat pada wanita yang pemakamannya baru saja diadakan beberapa hari yang lalu. Reza, apa kamu benar-benar mencoba menyalahkan ibumu sendiri? Tante Dewi menatapnya ngeri. Kerabat lainnya mulai menjauh darinya. Mereka memandangnya seolah-olah dia adalah sesuatu yang menjijikkan. Baru beberapa menit yang lalu mereka membelanya. Mereka bilang dia anak pekerja keras yang hancur karena kesedihan. Sekarang mereka melihat wajah aslinya. Seluruh ikatan keluarga yang seharusnya ada lenyap dalam hitungan detik. Aku merenungkan pemandangan itu tanpa merasakan apa-apa sama sekali. Inilah pria yang telah kulayani selama 20 tahun. Aku bahkan tidak merasakan kemarahan, hanya rasa kasihan yang mendalam. Pada saat itu, pengacara Lukman memeriksa jam tangannya secara diam-diam. Sepertinya tamu kita telah tiba tepat pada waktu yang disepakati. Begitu dia selesai berbicara, pintu utama yang berat terbuka dengan kuat. Suara pria berat dan otoriter bergema dari lorong. Selamat siang. Apakah pengacara Lukman ada di sini? Semua orang menoleh. Langkah kaki tegas mendekat. Pintu ruang tamu terbuka. Di ambang pintu muncul seorang pria tua berpakaian jas gelap rapi. Ekspresinya tegas. Matanya memancarkan otoritas yang mustahil untuk ditantang. Tak satu pun dari kerabat yang mengenalinya. Tetapi Reza mengenalinya. Begitu melihatnya, dia menjerit tertahan, menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan jatuh berlutut ke lantai. Pak Gunawan. Suaranya nyaris hanya bisikan yang syarat dengan keputusasaan. Pria itu adalah Pak Gunawan, Direktur Departemen Kepatuhan di perusahaan tempat Reza bekerja. Atasan langsung Reza. Pak Gunawan maju ke tengah ruang tamu. Pertama-tama dia menundukkan kepala dengan hormat kepada pengacara Lukman. Pak Lukman, terima kasih telah menghubungi saya. Maaf saya harus datang sendiri, tetapi saya anggap akan lebih cepat mendengar semuanya secara langsung. Kemudian dia menoleh perlahan ke arah Reza. Tatapannya tak kenal. Ampun, Reza. Kemarin pengacara Lukman mengirimkan ke kantor saya fotokopi yang sangat menarik. Buku tabungan di mana muncul transaksi keuangan yang sangat tidak transparan antara Anda dan mantan subkontraktor perusahaan kami. Bahu Reza tersentak hebat. Seluruh keluarga terdiam. Rasa malu terbesar keluarga baru saja secara resmi sampai ke manajemen perusahaannya. Tidak ada yang berani bernapas. Pak Gunawan terus berbicara dengan ketenangan mutlak. Mungkin kejahatan yang dilakukan 20 tahun lalu sudah kedaluarsa dari sudut pandang pidana. Namun, perusahaan kami mempertahankan kebijakan toleransi nol terhadap pelanggaran etika apapun. Meskipun faktanya sudah lama, jika keasliannya terkonfirmasi, Anda akan dipecat segera karena sebab yang dibenarkan. Tentu saja Anda akan kehilangan semua pesangon, tunjangan, dan hak kerja. Dipecat karena sebab yang dibenarkan. PHK indisipliner. Dua kata itu cukup untuk menghancurkan sepenuhnya masa depan Reza. Pria yang baru beberapa hari sebelumnya bersulang dengan selingkuhannya di Bali sambil memimpikan warisan Rp 8 miliar dan perusahaan baru, melihat bagaimana seluruh hidupnya runtuh dalam hitungan menit. Dan sepertinya penipuan tidak berakhir di situ. Pak Gunawan menyipitkan mata sambil memegang beberapa dokumen. Penyelidikan kami juga mengonfirmasi bahwa minggu ini Anda mengajukan pengeluaran untuk dugaan pertemuan bisnis di Singapura padahal sebenarnya Anda sedang berlibur di Bali. Selain itu Anda menggunakan dana perusahaan untuk membiayai perjalanan pribadi itu. Itu merupakan penggelapan yang jelas. Mendengar kata-kata itu, Tante Dewi terkesiap. Bali, kebohongan yang diceritakan Reza kepada seluruh keluarga tentang dugaan perjalanan kerja benar-benar hancur. Om Hendra. Ketakutan menghadapi kemungkinan bahwa mereka juga akan menyelidiki kejahatannya sendiri, mencoba berdiri dengan kaki gemetar. Saya pergi. Saya tidak ada hubungannya dengan semua ini. Tetapi Pak Gunawan menatapnya dengan tatapan dingin. Anda adalah mantan pemilik PT Konstruksi Hendra Jaya, bukan? Segera Anda akan menerima kabar dari pengacara perusahaan kami. Jangan kira Anda bisa lolos. Om Hendra kembali jatuh ke lantai, memegangi kepalanya dengan kedua tangan dan mengerang.
Aku mengamati dalam diam bagaimana pria-pria itu hancur. Itu adalah balas dendam yang dipercayakan Ibu Widya kepadaku. Sebelum meninggal, dia telah menceritakan seluruh kebenaran kepada pengacara Lukman dan memberinya satu instruksi terakhir. Jika sesuatu terjadi padanya, bukti harus segera dikirim ke perusahaan. Itu adalah satu-satunya cara untuk menghentikan putra yang sangat dicintainya. Memikirkan rasa sakit yang pasti dia rasakan saat mengambil keputusan itu membuat simpul di dadaku mengencang. Sementara itu, Reza menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tatapannya benar-benar kosong. Tidak, itu bukan aku. Aku akan mengembalikan uangnya. Tolong, biarkan aku pergi. Tidak ada yang mendengarkan permohonannya. Pertemuan keluarga yang dia atur untuk menghancurkanku telah menjadi penjara dari mana dia tidak bisa lagi melarikan diri. Namun, pengacara Lukman belum menutup tas kerjanya. Pak Gunawan, terima kasih telah datang. Saya percaya sisa masalah terkait perusahaan ada di tangan Anda. Pak Gunawan mengangguk. Kemudian pengacara itu kembali menatap semua yang hadir. Dengan sangat tenang, dia mengeluarkan amplop tua lainnya. Sekarang tinggal kita bahas masalah terakhir terkait Reza dan Maya sebagai keluarga. Amplop ini berisi kebenaran lain yang diputuskan Ibu Widya untuk ditinggalkan sebelum meninggal. Reza tersentak kecil. Matanya yang merah terpaku pada amplop itu. Bahkan aku tidak tahu isi kata-kata terakhir itu. Suasana kembali tegang. Amplop tua itu, yang disimpan dengan hati-hati selama bertahun-tahun, tepinya menguning dan masih menyimpan aroma tipis dupa. Ibu Widya meminta saya untuk membukanya hanya jika Reza terbukti tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Pengacara itu meletakkannya perlahan di tengah meja. Kemudian dia menatapku. Tapi sebelumnya, Bu Maya, saya rasa semua orang harus mendengar rekaman yang Anda bicarakan. Aku mengangguk, mengeluarkan ponsel dari tas, membuka pesan suara dan menekan putar. Di tengah keheningan mutlak terdengar bunyi bip awal kecil. Ya, ini aku. Berhentilah meneleponku terus-menerus. Aku sedang sibuk dengan krisis di kantor. Suara kesal Reza membanjiri ruang tamu. Kerabat mulai mengerutkan kening. Di latar belakang terdengar jelas ombak pecah di pantai dan denting es batu di dalam gelas. Hanya suara-suara itu sudah cukup untuk menghancurkan sepenuhnya kebohongan tentang dugaan perjalanan bisnisnya. Kemudian datang pukulan terakhir. Reza, ayo cepat kita ke pantai. Kamu sudah cari tahu di mana si tua itu menyimpan rekening banknya? Suara manis dan manja. Seorang wanita muda bergema dengan kejelasan mutlak. Aku merasakan udara membeku. Tante Dewi tetap dengan mulut terbuka lebar. Reza menjawab dengan suara pelan. Idiot, bicaralah lebih pelan. Tidak apa-apa. Maya sama sekali tidak curiga apa-apa. Begitu aku kembali, aku akan menggeledah seluruh rumah sampai menemukan dokumen-dokumen itu. Rekaman berakhir. Keheningan kembali. Aku meletakkan ponsel menghadap ke bawah, di atas meja. Kemudian aku menatap satu persatu semua yang hadir. Itulah wajah sebenarnya dari dugaan kesedihan Reza. Suaraku terdengar tenang, tapi sedingin es. Dia berbohong mengatakan sedang bekerja untuk pergi berlibur dengan selingkuhannya. Dan sementara ibunya sendiri menghembuskan napas. Terakhir, satu-satunya yang dia khawatirkan adalah menemukan warisan dan menghabiskannya dengan wanita itu. Menjijikan. Yang pertama berbicara adalah Tante Dewi. Dia menatap Reza dengan penghinaan mutlak. Kamu bilang pada kami kamu menderita, kamu sedang bekerja, kamu menangisi ibumu. Bagaimana kamu bisa membohongi kami dengan cara yang begitu menyedihkan? Apa kamu tidak punya hati? Celaan mulai datang dari seluruh penjuru ruang tamu. Bahkan tidak menghadiri pemakaman. Memalukan. Ibu Widya tidak akan pernah bisa beristirahat dengan tenang. Kerabat yang sama yang beberapa menit sebelumnya menyerangku sekarang melampiaskan semua kemarahan mereka pada Reza. Pada akhirnya mereka hanya peduli pada penampilan dan melindungi diri mereka sendiri. Tidak ada lagi alasan untuk mendukung seorang pria yang korupsinya telah terungkap dan yang baru saja diusir dari perusahaannya. Reza panik. Tuduhan datang dari mana-mana. Tidak, dia memaksaku. Aku bahkan tidak mau pergi. Dia menggumamkan alasan putus asa sambil mencari seseorang untuk membelanya. Tidak ada yang mampu menatap matanya. Pak Gunawan mengamati pemandangan itu dan menghela napas dalam-dalam. Dia tidak punya harapan lagi. Dia mengkhianati sumber daya perusahaan, mengkhianati keluarganya sendiri dan juga kepercayaan semua orang di sekitarnya. Dia berdiri
menatap Reza dengan dingin mutlak. Besok Anda akan menerima pemberitahuan resmi dari HRD. Anda dipecat dengan sebab yang dibenarkan. Anda tidak akan menerima pesangon apapun. Anda bisa mulai membereskan meja Anda. Tanpa menambahkan sepatah kata pun, Pak Gunawan meninggalkan rumah. Bantingan. Kuat pintu saat ditutup menandai akhir definitif karier profesional Reza. Setelah kehilangan segalanya, dia mulai tertawa dengan cara yang aneh. Seperti mesin yang rusak. Hah, baiklah, pecat aku. Aku juga akan memutuskan semua hubungan dengan keluarga munafik ini. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang merah menatapku. Maya, tanda tangani kertas cerai itu sekarang juga dan menghilanglah. Aku masih punya Siska. Dia muda, dia cantik. Aku tidak butuh wanita tidak berguna sepertimu. Aku akan memulai hidup baru dengannya. Kata-kata itu adalah benang terakhir yang masih dia pegang. Dia kehilangan pekerjaan. Dia kehilangan keluarganya, tetapi dia tetap yakin selingkuhannya akan tetap bersamanya. Itu adalah ilusi terakhir yang memungkinkannya tetap berdiri. Aku mengamatinya tanpa belas kasihan sedikit pun. Memulai hidup baru? Dengan uang apa tepatnya? Pertanyaanku membuat senyumnya lenyap sepenuhnya. Aku terus berbicara. Siska, bersamamu karena kamu memegang jabatan penting. Karena kamu menghabiskan uang dalam jumlah besar, dan terutama karena dia yakin kamu akan mewarisi seluruh kekayaan Ibu Widya. Aku mengeluarkan dokumen terakhir dari tas. Itu adalah salinan somasi hukum yang disiapkan oleh kantor pengacara Lukman. Di dalamnya Siska dituntut untuk bertanggung jawab secara perdata atas uang milik harta bersama harta Gonogini yang telah dihabiskan Reza untuknya. Pagi ini juga pengacara Lukman mengirimkan pemberitahuan ini ke apartemennya. Pengacara mengambil alih pembicaraan dengan ketenangan total. Baru saja kami menerima telepon dari Siska. Dia benar-benar panik ketika kami memberitahunya bahwa Reza telah dipecat tanpa pesangon, bahwa dia tidak akan mewarisi apapun sama sekali dan bahwa selain itu dia praktis bangkrut. Dia mengubah sikapnya dengan sangat cepat. Wajah Reza mulai berkedut. Dia meyakinkan kami bahwa Anda menipunya, bahwa Anda memanfaatkannya. Kami juga menjelaskan kepadanya bahwa kami akan menuntut secara hukum semua uang yang dia terima. Sambil menangis, dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Anda. Pembohong. Siska tidak akan pernah meninggalkanku. Reza mengeluarkan ponselnya dengan putus asa. Dengan tangan gemetar dia memutar nomornya. Dia menunggu. Hanya terdengar suara otomatis yang dingin. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Nomornya telah diblokir. Dia mencoba mengirim pesan WhatsApp. Layar langsung menunjukkan, pengguna tidak ditemukan. Sentang 1. Begitu dia mengerti bahwa Reza telah berhenti menjadi sumber uang, Siska menghilang tanpa menoleh ke belakang. Seluruh kehidupan baru yang demi itu dia hancurkan pernikahannya tidak lebih dari istana pasir. Ponsel terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Semua sedikit darah yang masih tersisa di wajahnya lenyap. Pria arogan yang mengira dirinya tak terkalahkan sekarang, tampak seperti orang tua yang kalah. Dia telah kehilangan perusahaan, uang, keluarga, warisan, dan juga selingkuhannya. Semua yang dia yakini dia kendalikan telah lenyap dalam waktu kurang dari 1 jam. Kenapa? Kenapa ini terjadi padaku? Gumamnya seolah kehilangan akal sehatnya. Sambil jatuh berlutut, aku menatapnya dari atas. Suaraku terdengar tegas. Karena engkau menelantarkan ibu yang selalu mencintaimu dan karena engkau meremehkan 20 tahun hidupku dengan menyebutnya hanya sebagai beban. Reza tidak mampu menjawab. Dia menutupi wajahnya dengan tangan. Isak tangis kecil keluar di antara jari-jarinya. Keheningan berat kembali menguasai ruang tamu. Tidak ada yang mampu bergerak. Saat itulah pengacara Lukman perlahan mengambil amplop tua yang masih ada di atas meja. Sekarang setelah Reza membayar harga atas kesombongannya sendiri, saatnya untuk memahami mengapa Ibu Widya meninggalkan amplop ini. Bahu Reza bergetar. Dia mendongak perlahan. Aku juga mengamati amplop itu. Itu adalah tugas terakhir yang ditinggalkan Ibu Widya. Kata-kata terakhir yang perlu dia sampaikan kepada putra yang sangat dicintainya. Dengan semua mata tertuju padanya, pengacara Lukman membuka segel amplop dengan hati-hati menggunakan pembuka surat. Di dalamnya ada selembar kertas tua, tetapi juga sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sebuah paket kecil terbungkus kain. Melihatnya,
Aku menahan napas. Reza langsung menangis. Seolah-olah bendungan telah jebol seketika. Tirai akan segera jatuh menutupi seluruh kebenaran. Pengacara mengeluarkan surat itu terlebih dahulu. Kemudian mengambil dengan hati-hati benda kecil itu. Itu adalah pakaian rajut kecil berwarna biru langit, sangat usang dimakan waktu, dengan tepinya sedikit terurai. Itu adalah sarung tangan kecil yang dirajut untuk bayi. Begitu Reza melihatnya, dia mengeluarkan erangan tertahan. Dia tidak bisa melepaskan matanya dari sarung tangan kecil itu. Pengacara Lukman memecah kesunyian. Ini adalah sarung tangan yang dirajut Ibu Widya untukmu saat kamu lahir. Dia menyimpannya setiap hari dalam hidupnya. Sampai saat terakhir. Tenggorokan Reza tertutup sepenuhnya. Kemudian, pengacara itu kembali menatapnya tajam. Suaranya terdengar sedingin, vonis hukuman. Reza, beberapa menit yang lalu kamu memastikan bahwa ibu menerima suap itu atas inisiatifnya sendiri. Bukankah itu tepatnya yang kamu katakan? Setelah mendengarkan seluruh rekaman, pengacara Lukman mendongak. Perlahan. Beberapa menit yang lalu kamu menyatakan bahwa ibumu sendiri yang mengkhianati perusahaan dan mengalihkan uang atas inisiatifnya sendiri. Apakah kamu masih mempertahankan versi itu? Reza menjadi pucat. Matanya bergerak panik dari satu sisi ke sisi lain. Ya, aku tidak melakukan apa-apa yang salah. Ibuku yang mengatur semuanya. Mendengar bahwa dia masih berpegang pada kebohongan yang begitu menyedihkan, kemarahan yang sunyi lahir di dalam diriku. Sampai di mana dia mampu menodai ingatan wanita yang telah memberinya kehidupan demi menyelamatkan dirinya sendiri. Pengacara Lukman membuka surat itu dengan hati-hati. Kemudian dia mulai membaca dengan lantang. Reza, jika kamu membaca surat ini, artinya kamu sudah kehilangan segalanya. Suara pengacara itu menghidupkan kembali kata-kata terakhir Ibu Widya. Hari aku mengetahui bahwa kamu melakukan penipuan di perusahaan, aku mencoba menghentikanmu. Aku menangis. Aku memohon padamu, berulang kali agar kamu menyerahkan diri dan membayar kejahatanmu. Bahu Reza bergetar. Seluruh keluarga tetap dalam keheningan mutlak, tapi kamu tidak pernah mau mendengarkanku. Sebagai gantinya, kamu berteriak padaku dan mengambil paksa buku tabunganku. Aku adalah seorang ibu yang terperangkap dalam tubuh yang bahkan tidak mampu berjalan ke kantor polisi. Aku adalah ibu yang tidak berguna, tidak mampu menghentikan kejahatan putranya sendiri. Bohong. Surat itu disiapkan. Semuanya jebakan. Reza berteriak putus asa, meludahkan air liur saat berbicara. Ibuku membenciku. Dia menulis kebohongan. Itu untuk menghancurkanku. Tante Dewi menatapnya dengan dingin mutlak. Kamu masih mampu mengatakan hal seperti itu? Kita semua yang ada di sini tahu betapa Ibu Widya mencintaimu. Tatapan kerabat tidak lagi melihat Reza sebagai manusia. Mereka mengamatinya, seolah-olah ada monster di depan mereka. Itu Maya. Dia memalsukan surat itu. Kalian tidak punya bukti apapun. Dia memukul lantai dengan tinjunya mencoba membenarkan diri. Aku tetap diam tak bergerak. Aku menatap langsung matanya. Ya, kami punya bukti. Jawabanku begitu singkat hingga Reza terdiam. Pengacara Lukman mengambil sarung tangan biru kecil itu dengan hati-hati dan membaliknya. Tersembunyi di dalamnya muncul benda hitam kecil. Itu adalah perekam suara tua. Tidak lebih besar dari ibu jari. Ibu Widya membayangkan bahwa kamu akan mencoba mengatakan bahwa dia sudah pikun. Pengacara itu menekan tombol putar. Suara bising gangguan yang kuat memenuhi ruang tamu. Kemudian terdengar jelas suara yang jauh lebih muda. Suara Reza. Dengarkan baik-baik, biarkan aku menggunakan rekening bankmu. Dan jika engkau menolak, besok kau tidak akan makan sesuap pun lagi. Suasana membeku. Rekaman berlanjut. Aku putramu. Kau mau menghancurkan karierku. Terdengar pukulan keras, seolah seseorang menendang perabot. Kemudian suara Reza terdengar lagi. Jika kau tidak melakukan persis apa yang kukatakan, aku akan mengirimu ke panti jompo terburuk yang kutemukan. Kemudian muncul suara lemah dan gemetar. Itu Ibu Widya menangis. Reza, kenapa? Kamu melakukan hal-hal mengerikan seperti itu? Tolong, berhenti. Jawabannya segera. Diam. Berikan buku tabungan itu dan tanda tangani cek-cek. Itu, terdengar suara benda pecah dan rekaman berakhir tiba-tiba. Keheningan yang tersisa setelahnya tak tertahankan. Tidak ada yang mampu berbicara.
Bahkan Om Hendra benar-benar putih. Dia gemetar tak terkendali. Aku menatap Reza, yang tetap meringkuk di lantai. Aku bertanya dengan suara pelan. Apakah Ibu Widya juga menyiapkan rekaman ini untuk menjebakmu? Reza membuka mulutnya, menutupnya, mencoba berbicara lagi, tetapi tidak ada kata yang keluar. Seluruh tubuhnya tertutup keringat dingin. Karpet mulai menggelap di bawahnya. Aku meremas tanganku perlahan di atas pangkuan. Ibu Widya terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri karena menjadi lumpuh. Setiap kali aku bangun di tengah malam untuk membantunya ke kamar mandi, dia memegang sarung tangan biru kecil itu di tangannya dan menangis sendirian. Dia menangis karena anak manis yang dicintainya sepanjang hidupnya telah berubah menjadi pria yang kita semua lihat. Setiap kata sepertinya jatuh ke punggung Reza seperti batu besar. Aku terus berbicara. Meski begitu, dia tidak pernah bisa melaporkanmu karena dia terus percaya bahwa suatu hari kamu akan mengakui kesalahanmu dan memulai lagi dari awal. Cinta ibu itulah justru alasan penderitaan terbesarnya. Air mata besar mulai jatuh di wajah Reza, tetapi itu bukan air mata untuk Ibu Widya. Itu air mata keputusasaan. Dia tidak punya jalan keluar lagi. Dengan suara yang benar-benar pecah, dia bergumam, "Aku hanya ingin dihormati di perusahaan." Tante Dewi langsung menjawab, "Itu tidak pernah memberimu hak untuk mengancam ibumu sendiri." Semua kerabat berdiri bersamaan. Kami pergi. Hanya bernapas di udara yang sama dengan pria ini membuatku muak. Om Hendra praktis melarikan diri ke pintu. Yang lain mengikutinya tanpa memandang Reza sekalipun. Tidak ada yang merasakan belas kasihan sedikit pun padanya lagi. Keluarga yang sama yang selama bertahun-tahun melindunginya meninggalkannya dengan kekejaman mutlak. Beberapa menit kemudian, di ruang tamu besar itu hanya tersisa pengacara Lukman, Reza, dan aku. Keheningan hampir menyakitkan. Reza tetap berlutut dengan kedua tangan bertumpu di lantai. Semua yang dia yakini dia miliki. Perusahaan, keluarga, selingkuhan, warisan. Tidak lebih dari ilusi. Aku berdiri perlahan. Lantai di bawah sepatuku terasa sejuk. Reza mendengar suaraku tersentak kecil. Dia mengangkat kepalanya perlahan. Dia tampak menua 10 tahun hanya dalam beberapa jam. Dia memiliki kantung mata yang dalam, bibir kering dan pecah-pecah. Aku mengeluarkan dari tas dokumen hijau yang sama, gugatan cerai yang sama yang dia ejek sehari sebelumnya. Aku meletakkannya perlahan di depannya. Kemudian aku meninggalkan pulpen hitam di sebelahnya. Aku menatapnya tajam. Keinginan terakhir Ibu Widya adalah agar aku mendapatkan kembali hidupku. Aku berhenti sejenak. Hidupmu berakhir di sini. Jangan pernah muncul lagi di depanku. Reza mengulurkan tangan gemetar perlahan. Dia melihat gugatan itu. Dia tidak lagi memiliki kemungkinan untuk menolak. Di tengah keheningan mutlak, mulai terdengar gesekan pelan pulpen di atas kertas. Suaranya kering, kosong. Tangannya begitu gemetar, sehingga beberapa kali ujungnya tergelincir. Tanda tangannya benar-benar cacat. Tidak ada hubungannya dengan tulisan tegas dan bangga yang selalu dia tunjukkan. Aku mengamatinya dalam diam. Selama 20 tahun aku hidup bergantung pada setiap suasana hatinya, berjalan di atas kaca, mencoba untuk tidak membuatnya marah, selalu mundur selangkah. Tetapi pria yang ada di depanku bukan lagi seseorang yang harus ditakuti. Aku tidak merasakan kebencian atau kesedihan. Aku hanya melihat orang yang kecil. Menyedihkan, patetis. Ketika dia selesai menandatangani, dia menjatuhkan pulpennya. Memantul di lantai. Pengacara Lukman mengambil dokumen itu, memeriksanya dengan cermat, kemudian mendongak. Semuanya sudah benar. Mulai saat ini, pernikahan antara Anda berdua secara hukum bubar. Kata-kata itu mengakhiri hukuman yang telah berlangsung selama 20 tahun. Reza tetap menundukkan kepala, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kemudian dia berbicara dengan suara yang hampir tak terdengar. "Maya, aku salah. Tolong, maafkan aku." Itu adalah pertama kalinya dia meminta maaf padaku. Mungkin Maya yang dulu akan ragu mendengar kata-kata itu, tetapi wanita yang sekarang mengerti persis makna sebenarnya. Aku menatapnya tanpa emosi. "Kamu tidak meminta maaf padaku." Reza mengangkat kepalanya sedikit. "Kamu hanya takut ditinggal sendirian. Kamu kehilangan pekerjaan, kamu kehilangan uang. Keluargamu meninggalkanmu dan sekarang kamu mencoba berpegang teguh pada
Satu-satunya orang yang selalu kamu benci. Setiap kata mencapai tepat di tempat yang paling menyakitkan baginya. Reza kembali menundukkan kepala, hanya mengeluarkan erangan lemah. Pengacara Lukman mulai menjelaskan konsekuensi hukum terakhir. Suaranya benar-benar datar. Besok Anda akan dipecat secara resmi, karena sebab yang dibenarkan. Anda tidak akan menerima pesangon apapun. Selain itu, perusahaan akan memulai tindakan perdata untuk menuntut semua dana yang digelapkan dan Anda juga harus menanggung biaya hukum dan kompensasi yang sesuai untuk Ibu Maya. Seluruh tubuh Reza mulai bergetar. Pengacara itu melanjutkan. Mengenai warisan, Ibu Anda, meskipun Anda mencoba menuntut bagian minimal yang mungkin menjadi hak Anda menurut hukum, uang itu akan segera disita untuk menutupi ganti rugi akibat kejahatan Anda dan kewajiban ekonomi perceraian. Itu bahkan tidak akan cukup untuk melunasi utang. Anda akan terus berutang dalam jumlah yang sangat besar. Tidak ada sedikit pun jejak belas kasihan dalam kata-katanya. 8 miliar rupiah. Yang diimpikan Reza tidak akan pernah datang untuk menyelamatkannya. Akan lenyap, membayar konsekuensi dari tindakannya sendiri. Dengan suara yang hampir tidak ada, dia bertanya, dan rumah ini? Rumah tempat. Dia dibesarkan bersama Ibu Widya. Rumah yang telah kuberikan selama bertahun-tahun sambil merawatnya. Pengacara itu menjawab tanpa mengubah nada. Masih ada hipotek puluhan miliar rupiah atas properti ini. Tanpa pekerjaan dan benar-benar terlilit utang, mustahil bagi Anda untuk terus membayar cicilan. Cepat atau lambat bank akan menyita hipotek dan melelang rumah ini. Rumah yang katanya sangat ingin Anda lindungi sebagai anak tertua akan hilang. Reza benar-benar diam tak bergerak. Dia sepertinya lupa bahkan cara bernapas. Semua yang selalu dia banggakan terlepas dari jari-jarinya. Aku bernapas perlahan. Aku meninggalkan cincin kawinku di atas meja makan. Reza mendongak. Matanya benar-benar merah, wajahnya dipenuhi air mata. Ini platinum, kamu bisa menjualnya. Mungkin kamu akan dapat beberapa juta. Gunakan untuk membeli makananmu berikutnya. Aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak, ada satupun kenangan indah yang tersisa dari rumah ini. Kamu menghancurkan semuanya selama 20 tahun ini. Itu adalah hadiah terakhirku dan juga cara paling definitif untuk memutuskan ikatan apapun dengannya. Cincin yang suatu hari melambangkan cinta abadi telah menjadi beberapa koin untuk membantunya bertahan hidup. Reza tetap diam dengan mulut setengah terbuka. Dia tidak bisa lagi berdebat, tidak bisa lagi memohon, dia tidak punya apa-apa lagi. Aku berdiri. Aku merasakan lantai sejuk di bawah sepatuku. Pengacara Lukman juga mengambil tas kerjanya. Sebelum pergi, aku mengamati untuk terakhir kalinya Reza yang berlutut di lantai. Suaraku memecah kesunyian. Malam saat Ibu Widya meninggal, aku meneleponmu 30 kali. Seluruh tubuhnya tersentak kecil. Jika kamu menjawab satu panggilan saja, jika kamu berlari rumah sakit untuk mengucapkan selamat tinggal pada ibumu dan meminta maaf dengan tulus padanya, mungkin aku akan mampu memaafkan segalanya. Mungkin aku bahkan akan terus tinggal di rumah ini. Aku diam beberapa detik. Tapi kamu sendiri yang membuang kesempatan terakhir itu. Ini sudah 20 tahun yang sangat panjang. Aku lelah, tapi akhirnya semuanya selesai. Selamat tinggal. Aku memiringkan kepala perlahan, bukan sebagai istri, tetapi sebagai orang asing. Reza tidak menjawab, hanya menyandarkan dahinya ke karpet sambil mulai menangis dalam diam. Aku membalikkan punggung padanya. Aku berjalan ke pintu. Cahaya sore yang cerah membanjiri lorong. Aku membukanya tanpa ragu dan melewati ambang pintu. Pada saat pintu tertutup di belakangku, isak tangis lemah pria yang tertinggal di dalam lenyap selamanya. 6 bulan berlalu dalam diam sejak hari itu. Musim kemarau berganti menjadi musim hujan. Angin mulai membawa kesejukan yang menyenangkan. Sekarang aku berada di pemakaman kecil yang terletak di atas bukit di sebuah kota pantai di Jawa Tengah yang belum pernah ku kenal sebelumnya. Di depanku ada batu nisan sederhana yang baru dipasang. Aku berjongkok perlahan, mengeluarkan kain bersih dan mulai memoles batu itu dengan sangat hati-hati. Setelah Reza kehilangan rumah karena utang dan penyitaan bank, aku mengajukan satu permintaan kepada pengacara Lukman. Aku memintanya untuk mengizinkanku mengurus tempat peristirahatan terakhir Ibu Widya. Sementara Reza dan seluruh keluarga melihat hidup mereka runtuh, tak seorang pun mau bertanggung jawab atas pemeliharaan makam yang mahal. Seolah menyingkirkan gangguan, mereka menyerahkan guci abu Ibu Widya kepadaku tanpa perlawanan.
Karena itulah aku membangun makam kecil di kota pantai yang tenang ini, tempat di mana dia bisa beristirahat dengan damai, jauh dari teriakan dan kekejaman orang-orang yang membuatnya begitu menderita. Ibu Widya, musim hujan sudah tiba. Hari ini juga hari yang indah. Aku berbicara dengan batu nisan dengan ketenangan yang sama seperti dulu kami mengobrol sambil minum teh di ruang tamu. Tentu saja, batu itu tidak menjawab. Tetapi ketika angin sepoi-sepoi membelai rambutku dengan lembut, aku merasa seolah Ibu Widya tersenyum padaku dan mengangguk dalam diam. Seolah dia berkata padaku, "Ya, Maya. Sekarang aku menjalani kehidupan yang benar-benar baru di kota kecil dan tenang di tepi laut ini. Warisan 8 miliar rupiah yang ditinggalkan Ibu Widya untuk menyelamatkanku tidak pernah kugunakan untuk bermewah-mewahan. Aku membeli sebuah rumah kecil tua yang bermandikan cahaya matahari menghadap Samudra Hindia. Dari balkon aku bisa melihat bagaimana air biru berkilauan di bawah matahari. Selain itu, aku mulai bekerja paruh waktu di sebuah kedai teh dan kopi artisan yang nyaman yang terletak di jalan yang tenang di kota itu. Bisnis ini milik pasangan lansia ramah yang berspesialisasi dalam teh panggang dan campuran organik. Setiap hari dikelilingi oleh aroma hangat daun teh yang baru dipanggang, aku mengobrol dengan pelanggan di lingkungan itu. Sementara aku menuangkan perlahan teh berwarna amber dari teko ke cangkir, aku merasakan bagaimana hatiku sedikit demi sedikit selesai pulih. Menyiapkan sarapan hanya untuk diriku sendiri setiap pagi. Membaca buku bagus dengan tenang di malam hari sambil memegang cangkir hangat di tangan. Momen-momen sederhana itu jauh lebih berharga daripada kemewahan apapun. Aku tidak perlu lagi hidup bergantung pada suasana hati orang lain. Aku tidak lagi melompat ketakutan mendengar langkah kaki kesal di dini hari. Aku tidak lagi menundukkan kepala ketika seseorang meninggikan suara tanpa alasan. Akhirnya aku mendapatkan kembali kehidupan yang tenang, kehidupan yang menjadi milikku. Beberapa hari yang lalu aku menerima surat yang cukup tebal dari pengacara Lukman. Di dalamnya ada laporan singkat tentang apa yang terjadi pada Reza dan seluruh keluarga setelah pertemuan yang membawa bencana itu. Seperti yang telah kami perkirakan, Reza dipecat secara resmi keesokan harinya. Karena sebab yang dibenarkan, perusahaan memulai tindakan hukum untuk mendapatkan kembali uang yang digelapkan. Dia juga diwajibkan untuk menanggung semua kompensasi yang sesuai dengan perceraian kami. Pada akhirnya tidak ada yang tersisa baginya sama sekali. Rumah yang begitu dia pertahankan sebagai anak tertua disita oleh bank karena tidak bisa terus membayar hipotek dan dilelang. Secara resmi bulan lalu, Om Hendra, yang menuduhku sebagai pencuri, juga diselidiki oleh auditor perusahaan. Penipuan lamanya terungkap sepenuhnya. Perusahaannya berakhir bangkrut. Menurut pengacara Lukman, para kerabat bahkan tidak lagi berbicara satu sama lain. Semua saling menyalahkan atas apa yang terjadi. Tak seorang pun bersedia mengulurkan tangan kepada Reza setelah kehilangan segalanya. Siska, selingkuhannya, menghilang tepat pada hari yang sama dia menerima pemberitahuan hukum yang dikirim oleh kantor pengacara Lukman. Menurut kabar terakhir, Reza sekarang tinggal di desa yang jauh dan tidak dikenal. Dia bekerja melakukan pekerjaan fisik yang sangat keras untuk mencoba membayar utang yang tampaknya tidak ada habisnya. Bagi pria yang begitu sombong, yang selalu percaya dirinya lebih unggul dari orang lain, bekerja berlumuran, lumpur sementara tidak ada yang memperhatikannya pasti menjadi hukuman paling menyakitkan yang pernah dia bayangkan. Ketika aku selesai membaca surat itu, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Aku tidak punya keinginan untuk mengejeknya. Aku juga tidak merasa kasihan. Aku hanya menarik napas dalam-dalam dan berpikir, sekarang cerita ini benar-benar berakhir. Di dalam hatiku, Reza tidak lebih dari kenangan tak berwarna. Tidak ada setetes pun kebencian atau dendam yang tersisa. Aku mencuci kain dengan hati-hati di keran kecil pemakaman. Kemudian aku mengeluarkan dari tas sepotong kecil kain biru langit. Sarung tangan kecil yang dirajut Ibu Widya untuk Reza saat dia lahir. Pengacara Lukman telah mengeluarkan perekam tua yang tersembunyi di dalamnya. Aku menyimpan sarung tangan itu sebagai simbol cinta Ibu Widya yang luar biasa dan menyakitkan. Aku memegangnya di antara kedua tangan dan memejamkan mata perlahan. Ibu Widya, pria itu sekarang membayar sendiri semua dosa-dosanya. Tepat apa yang paling ibu takutkan akhirnya terjadi. Tapi itu adalah keputusan yang tepat, kan? Mengerti sekarang jauh lebih baik penderitaan seorang ibu, rasa sakit melahirkan seorang anak, membesarkannya dengan segala cinta yang mungkin dan masih terpaksa menghentikannya ketika dia memilih jalan kejahatan.
Itu pasti keputusan yang tak tertahankan. Namun, Ibu Widya tetap menjadi ibu sampai saat terakhir. Dengan menghancurkan kehidupan yang dibangun Reza di atas kebohongan, dia juga mencegahnya terus menyakiti orang lain. Setiap kali aku mengamati sarung tangan biru kecil ini, aku mengingat ketegasannya, tetapi juga kelembutan luar biasa yang tersembunyi di baliknya. Meskipun kami tidak pernah berbagi darah yang sama, kami benar-benar ibu dan anak. 20 tahun yang kuhabiskan di rumah yang gelap dan dingin itu tidak pernah membuang-buang waktu. Karena berkat itu aku menerima hadiah paling berharga dalam seluruh hidupku, cinta Ibu Widya. Aku membuka mata perlahan. Angin laut yang segar menyentuh kakiku. Aku meletakkan di atas makam beberapa bunga melati, favorit Ibu Widya. Aku menyalakan lilin kecil kenangan dan menyatukan tangan untuk terakhir kalinya. Dalam diam, ketika aku berdiri, tubuhku terasa sangat ringan. Seolah-olah akhirnya aku belajar terbang. Aku mendongak. Di atasku terbentang langit musim hujan yang sangat luas dan benar-benar cerah. Di kejauhan terdengar gumaman lembut ombak. Itu adalah suara yang sangat berbeda dari pantai-pantai tropis tempat Reza mengira menemukan kebahagiaan. Ombak ini tenang, tenteram, seolah perlahan membasuh jiwa. Baiklah, saatnya pergi ke kedai. Aku tersenyum manis ke arah batu nisan. Kemudian aku berbalik. Aku mulai menuruni jalan setapak pemakaman dengan langkah tegas, selalu melihat ke depan. Hari ini aku berencana memanggang campuran baru daun teh musim hujan. Aroma hangat teh yang baru diseduh dan senyum orang-orang yang sudah menjadi bagian dari hidup baruku menantiku. Awal baru di usia 50 tahun. Mungkin banyak orang bilang sudah terlambat, tapi aku tidak pernah merasa semudah ini. Sebebas ini. Aku bukan lagi alat yang nyaman bagi siapapun. Aku bukan lagi milik orang lain. Sekarang aku hanya menjalani hidupku sendiri. Sementara aku berjalan, aku merasakan tatapan hangat Ibu Widya menemaniku sekali lagi. Dan aku terus maju. Tanpa pernah menoleh ke masa lalu, dengan senyum tenang, menempuh dengan bangga jalan baru yang terbuka di hadapanku di bawah cahaya hangat matahari terbit yang baru.